Kong sekarang ini Terus, 6 dan aku ngambil prodi ilmu hukum. oke, Mbak Hmm, Anita Zahra, Prodi Ya, Ilmu Hukum, ya sih. Universitas Terbuka, Hong Kong. Ya, Bukan aku Pokja, aslinya Jawa Timur. bukan Pokjar ya. Bukan lagi, udah nggak ada. Udah nggak Universitas Terbuka, Hong Kong ya, Mbak. ada Hong Kong. Luar biasa ini, aku senang ini. Mbak Anita Zara, saya mengenal sampean waktu menjadi ketua Perma, ex Pokjar, ya, ex karena sudah selesai dan sudah tutup ya. Ya, Ya, periode berapa itu? Sampean ketua periode yang keberapa? saya pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa UT Hong Kong periode 2022 sampai 2023. Jadi satu periode menjabat, setelah itu demisioner. Demisioner, nggak selesai, Iya, nggak selesai. tugas, purna tugas sudah selesai. Oh, purna tugas berarti tidak di tengah jalan kan? Oh tidak, tuntas kok Mas, alhamdulillah. Udah laporan semua-semuanya udah dilapor kok. LPJ beres ya. Ini beres, keuangan, audit semuanya beres, Aman. transparan, diserahkan sudah. Oke, sebentar kita sapa. Pak Damai, bagaimana? Belum dibuka videonya. Ini mahasiswanya yang luar biasa, Pak. Saya mau ngobrol. Nah, saya mau santai dan sekali lagi mohon maaf ya, Mbak, kalau mungkin kurang sopan secara pakaian. Tapi ya, saya ingin mengupas segala sesuatu itu bukan dari kemasan, tapi dari isi. Wah, skala saya itu Keren, dari keren. dari value. Jadi kalau penampakan itu ya hanya orang bisa melihat silakan, tapi isinya yang penting. Oke, Mbak Anita Zara, saya sudah menyimpan segudang pertanyaan ini, sudah sangat-sangat saya siapkan sejak 2 tahun yang lalu. Nah ini awal mula nih, awal mula sampai tertarik kenapa pingin jadi mahasiswa UT itu dulu kita masuk dari situ. Gimana? Mhm. Awal. Jadi awal mulanya nih, paling awal banget, aku itu start kerja di Hong Kong itu tahun 2019. Nah, Hmm. setelah itu kan ya namanya baru nyampe Hong Kong pasti masih suka main ke sana kemari ya kan, Hmm. hunting, menjelajah Hong Kong, explore, dolan-dolan, kumpul sama teman. Tapi setelah itu Hmm. kok aku kayak kalau kayak gini terus kayak nggak ada faedahnya gitu lah. Aku juga terus aku kan waktu itu masih umur berapa ya dua tahun kalau nggak salah ya. Nah itu jadi aku pengen punya kegiatan positif yang bisa mengupgrade diri aku gitu loh, mengisi value Hmm. aku. Terus waktu itu kan eh, aku kan waktu itu masih cuma lulusan SMP nih. Aku tadinya tuh SMA kelas 12 tapi aku nggak lanjutin. Waktu mau UAS itu aku nggak ambil. Jadinya medot di tengah jalan. Habis gitu aku ambil kejar paket C di PKBM Peking ya, Hmm. beasiswa dari Adikbud KBRI Beijing. Nah, Betul. pada tahun 2020. Nah, Hmm. setelah itu lulus tahun 2021, lulus langsung daftar ke UT. Itu pun ngerti UT juga dari sosial media kan dulu brandingnya kan kebanyakan dari sosial media. Jadi aku tertarik, Mas, buat Siap. daftar kuliah kan. Tuh aku mikirnya mumpung masih muda juga, masih belum menikah, terus apa ya, kenapa sih kok enggak gitu loh. Coba aja dan alhamdulillah bisa masuk. Setelah itu aku ambil jurusan ilmu hukum S1. Lalu ya udah di situ aku mulai banyak berubah pola hidupku banyak berubah yang tadinya suka main ke sana kemari habisin duit ya walaupun banyak koleksi foto-foto bagus tapi semenjak aku kuliah itu banyak banget perubahan di hidupku kayak suka bersosialisasi, suka bergabung dengan komunitas pemberdayaan dan pengembangan diri bagi pekerja migran Indonesia. Dulu aku gabung sama VOM, Voice of Migrant, Ah, Voice of Migrant. Nah, itu terus dulu banyak kegiatan-kegiatan sampai pernah podcast sama salah satu lembaga di Hong Kong juga terus ikut training-training seminar paralegal juga pernah dulu sama JWB terus eh, banyak intinya kegiatan-kegiatan yang ternyata tuh worth it banget buat kita ambil ketika kita sedang bekerja di Hong Kong jadi aku merasa beruntung banget gitu loh dengan aku kuliah ternyata aku semakin bisa mengenal dunia tuh sangat luas gitu.
banyak pelajaran yang bisa aku pelajari gitu Mas, kurang Hmm. lebihnya. Jadi kuliah penting ya, Mbak? Ya penting. Penting berminat ya Kuliah penting ya, Mbak? Mas ya. Saya sudah lewat soalnya, Mbak. Jadi merasa nggak penting. Oke, gimana ya? Jadi itu ya yang menjadi landasan. Nah, Mm-mm. pada saat karena saya mengenal sampean waktu menjadi ya di VOE aku lihat beberapa ya. Memang waktu karena bagaimanapun saya kan penggiat sosial media ya, maksudnya di Hong Kong lah. Untuk melihat situasi, keadaan, fenomena sampai apapun, terus pingin membuat sesuatu apa gitu kan. Aku ngelihat sebenarnya sampean. Tapi kenapa aku susah sekali masuk untuk ngajak ngomong itu hanya cuma satu kali yang sama 9 orang itu pun harus rame-rame gitu. Saya Eh, first time ngomong waktu itu sama Mbak yang pakai jilbab ya. Kalau karena sudah terjadi ya sama Mbak Listitang. Saya waktu itu pertama podcast sama dia di apa namanya lapangan di Palem-Palem. Ada kontennya masih ada. Selanjutnya mm-mm. saya ngajak ngomong lagi kok susah sekali nggak bisa masuk. Oh terus sama Mbak Yanti itu pun di KMTH. Mm-mm. Terus selanjutnya sama Mbak Wayunara itu pun harus dijembatani oleh Bapak Damai. Baru bisa sama ngomong. Giliran saya mau pertemukan Mbak Wahyunara, Kontring, sama satunya Yuli Riswati yang mantan semuanya anggota IMU Mm-mm. kan. Mau tak kasih di satu frame kan waktu itu kan. Mm-mm. Mbak Yuli Riswati yang waktu itu kan kasusnya rame karena moto pada saat perjuangan Hong Kong itu kan terus akhirnya terdeportasi itu kan. Mm-mm. Nah, itu kan seru. Saya mau ngajak ngobrol mereka bertiga, Mbak Wayunaranya sibuk ujian ya sudah. Terus sampai detik ini nggak ada lagi yang saya ajak omong, baru sampean. Yang sebelumnya lagi itu 9 orang malah keroyokan, rame-rame. Aku tunggu banget itu momen itu. Tapi sekarang mau bikin lagi nggak ada yang mau, nggak tahu kenapa ya sibuk. Oke, Mm-mm. itu basic sampean kuliah dan bisa kenapa aku langsung lompat ya dari itu tadi motivasi sampean menjadi mahasiswa terus kok tiba-tiba sampean bisa menduduki posisi ketua Perma X ya X kok Ah, kok nah, ketua Perma ini kan BEM lah kalau kalau eh, ibaratnya di kampus itu kan BEM ketua BEM ini seru loh Mbak keren gimana gimana boleh cerita sedikit. dulu kok bisa menduduki posisi ketua karena menang polling itu. Gimana? Menang polling. Iya kan itu kan ada pemilihan tuh seluruh anggota sama pihak-pihak terkait. Ada juga pihak dari KJRI yang ikut voting. Saat itu votingku tertinggi, ya udah akhirnya kepilih. Tapi kan ada alasan kenapa kok votingku bisa tertinggi karena kan memang selama itu aku jadi pertama kali kuliah di semester 1 aku langsung gabung di Perma itu aku langsung gabung. Terus aku Oh, banyak belajar, banyak-banyak ngambil bagian di kegiatan-kegiatannya seperti podcast, lalu kegiatan-kegiatan advokasi, webinar. Jadi kan teman-teman kan ngertinya aku tuh aktif banget gitu. Jadi kan aktif. teman-teman kayak, oh ya udah pilihan Nita aja, Nita soalnya kan aktif gitu loh, mungkin bisa gitu loh, mungkin udah juga paham sama permainan gitu. Mungkin bisa jadi teman-teman mikirnya gitu. Tapi ya kenapa aku bisa menduduki karena pollingan tertinggi gitu. Exposure-nya udah dibangun ya. Exposure-nya Exposure-nya. udah semenjak masih menjadi anggota anggota tim kerja ya saat itu aku masih anggota tim kerja selama 1 periode selama 1 tahun setelah itu waktu semester 3 itu waktu pergantian pengurus terus aku nyalonin gitu jadi pengurus terus akhirnya kepilih lah Hmm. gitu Mas. Siap, siap, siap. Jadi Heeh. eksposur sudah dibangun, tapi tidak ada mimpi ya. Aku harus Kalau mimpi mendukung itu. nggak apa ya nggak Nggak kepikiran. aku mah orangnya sak titahe wae kalau memang toh jadi ya sudah dijalankan aja gitu. Kalau Luar. kalau kepikir aku bakal jadi ketua nih enggak sih, enggak pernah ada yang enggak pernah nyangka malah aku kadang insecure sama teman-teman yang lain. Ah, mereka loh banyak yang lebih hebat dariku pasti mereka aku malah gitu yang nggak apa-apa yang penting aku tetap apa ya berdaya dan berkarya sesuai dengan
eh, kemampuanku gitu, sesuai dengan bakat minatku gitu. Yang penting aku tetap bisa berkembang, nggak apa-apa, nggak harus menjabat ketua. Aku dulu malah mikirnya kayak gitu. Slow aja ya. Boles. Polos. Oke. Iya, Habis itu saya ngulik yang berikutnya adalah kenapa memilih hukum? hukum. Aku basicnya di apa ya? Demen aja sih. Suka. Aku dulu pernah punya keinginan dan cita-cita kalau aku sukses di prodi ilmu hukum, aku pengen gitu. Jadi pengacara itu pro bono, bantuin rakyat-rakyat kecil yang apa ya, yang benar-benar membutuhkan keadilan gitu loh, tetapi tidak ada biaya untuk membayar. Kan kan hukum di negeri Konoha kan sekarang ada uang kamu menang gitu ya kan. beberapa beberapa dari praktek kasusnya. Nah, aku pengenin gitu loh kalau udah sukses di hukum tuh aku pengen nanti apa itu ikut PKPA, diperan di sana, terus kalau udah jadi pengacara gitu bantuin rakyat-rakyat kecil yang membutuhkan keadilan pro bono aja dan nggak dibayar pun juga nggak apa-apa. Aku sampai sempat kepikiran kayak gitu. Terus ada plan B-nya aku pengen sekolah di kehakiman kayak gitu. Ingin gitu loh. Jadi jaksa yang benar-benar adil dan beradab tuh. Jadi nggak berat sebelah. Intinya aku benar-benar ingin menegakkan keadilan yang setegak-tegaknya di negeri tanah air Konoha. kita. Tanah air beta. Ya, Tanah air beta ya kan. Belum ada. intinya terus juga kan keadilan itu tercipta bukan dari seberapa banyak duitmu, seberapa tinggi jabatanmu, tetapi seberapa terbukanya nuranimu dan juga mata hatimu gitu loh. Seberapa bersih nalarmu ketika melihat sesuatu yang seharusnya itu terjadi, tetapi karena ketutupan jabatan, ketutupan harta, dan sesuatu itu pun tidak terjadi. Itu. Revisinya luar biasa. Tepuk tangan dulu sama visinya dong. Ada sesuatu yang harus kita hargai dan appreciate ya. Hmm, Jadi atas visi yang Samen kemukakan tadi. Cocok ini nanti jadi pengacara dan anggota dewan. Komisi amin. 8, Komisi Bantu kecil. 8 atau Komisi 1 lah yang ngurusi hukum-hukumnya teman-teman. Enggak, soalnya memang mencari apa ya, talent ya, mencari seseorang yang memang terpanggil dari sisi jiwa. Nah, Benar. makanya masuk hukum, setelah masuk hukum jadi ketua Perma, dan ini puncak kenapa saya ngajak podcast Samen ini langsung ke intinya ya kan. Saya tak buka di awal aja sedikit nih. Asli ini sebenarnya di sini pertanyaan. Karena sampean ya jiwa patriot dan pemberani serta hati nurani ini, saya melihat mengembalikan ini semua dari apa yang sampean ucapkan kan. Nah, Hmm. berdasarkan informasi yang terpercaya untuk pembayaran biaya UKT ya, kalau sekarang ngomongnya UKT gitu ya kan. Ya, uang kuliah tunggal. Nah, UKT itu saya nggak tahu ya di zaman berapa, tapi saya ngelihat angkanya ketika saya bertanya masih ada Pokjar ya, masih ada Pokjar itu Mm, dari Indonesia itu, mohon saya dikoreksi kalau salah karena mm, mm. sampai menjalani SPP-nya selama 6 bulan itu benar 1.500.000 kah kira-kira pada saat sampean masuk aja lah, kita kajiannya pas sampean masuk, apakah segitu? Enggak, Jadi Mas. Jadi waktu pertama aku masuk, waktu pertama semester itu tertulis dengan jelas di akun MyUT-ku, di akun kampusku, itu tagihanku per semester hanya 1.750.000. 1.750.000. Terus Saya tidak membayarnya tidak segitu. 2.500 Hong Kong dolar kalau dikurskan ya sekitar 4.800.000 sampai 5 juta. Kampus konvensional pun kalah loh sama saya. 5 juta padahal secara resmi ini 1.750.000. 700. Nah, itu enggak semua semester. Nah, semester 2 saya Nah, masih 1.750.000. Masuk semester 3 udah bukan itu lagi, 1.300.000 saja. Karena kan saya oh, semester non TTM. Nah, oh. semester 4 saya juga tagihannya cuma 1.300.000 rupiah, bukan Hongkong dolar ya. Terus semester Tapi tagihannya ya itu tetap ini tak sama catat Hongkong dolar pukul rata. Mau kamu sampai gimana? semester berapa itu di 2.500. Semester 4 alhamdulillah. Semester semester berapa ya?
semester 5 ya, semester 5 alhamdulillahnya. Semester 6 ini kan saya semester 6 ya. Semester 6 alhamdulillah saya udah membayar sesuai dengan tagihan yang tercantum di billing saya. Tagihan yang langsung dari kampus yaitu cuma 1.300.000 rupiah. Berarti 2 semester ya, 2 semester setengah. Sampai membayar 2.500. Boleh saya bilang? 5 semester, 2 tahun 1, setengah. 2, 3, 4, 5 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, padahal itu tagihan saya cuma 1.750.000 sama 1.300.000 aja, tetapi tetap dipukul rata bayarnya 2.500 Hong Kong dolar atau setara 4.800.000 sampai ke 5 juta, tergantung kurs kan ya Mas. Kursnya kan kemarin-kemarin masih Ya, ya. 1.900, 1.800. Nah, sekarang kan udah tembus 2.000 gitu. Ya, kita ambil yang sekarang kan, kita bicaranya sekarang walaupun masa lalu kan. Ya, untuk penggambaran secara garis besar, nggak terlalu Ya. detail. Nanti kalau terlalu detail kayak KPK aja gitu kan. Jadi 5 semester. Nah, ini terjadi sebenarnya mahasiswa sebelum sampean. Ya, ini saya tanya. Mahasiswa sebelum sampean berarti rata-rata hanya cuma 5 semester atau mereka sampai lulus 2.500? Mereka Yang sampean tahu. yang aku tahu mereka sampai lulus karena Sampai lulus. baru semester ini goal kita bisa registrasi secara mandiri sesuai dengan tagihan yang ada di billing kami masing-masing gitu loh. Mereka ada yang 8 semester bahkan 9 semester harus membayar nominal 2.500. 500. Iya. Padahal tagihannya ya cuma 1.300.000, 1.750.000 karena kan SIPAS semua ya. SIPAS itu cuma ada 2 harga yaitu di 1.300.000 dan juga 1.750.000. Tuh. Oke, sebagai seseorang yang kritis, bahkan ketua Perma, ini kan pasti kan. Nah, kenapa kok kritisnya tidak sejak awal? Kenapa kritisnya sampean itu semester berapa? Sampean mulai mempertanyakan Semester 5. Aku sebenarnya tahu sejak semester 3. Aku sempat kaget. Aku semester 1, semester 2 ngelihat akun MyUT ku, aku lihat kok 1.300.000 ini apa? 1.700.000 ini 50 ini apa ya? Terus kok aku bayarnya 2.500 Hong Kong dolar? Kan aku kan kadang kayak linglung sendiri gitu loh. Ini mana yang harus aku percaya gitu. Terus aku telusur. Semester 3 itu udah mulai kegerak hatinya. Aku diem dulu. Itu loh maksudnya dalam senyap mencari info sebanyak-banyaknya dulu Ormet, gitu. orientasi Medan. Ormet. Iya, Medan, survei Medan dulu. Terus semester 4 waktu udah setengah jalan jabat Perma itu jadi ketua Perma, aku udah mulai pemberontakan di hati udah mulai ada, makanya aku udah mulai kurang meredup karena aku ada sesuatu yang enggak sesuai sama batinku gitu loh, yang aku nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya bulan September itu aku purna tugas ya kan dari Perma, itu waktu itu semester 4. Terus semester 5 itu kan mulainya bulan Oktober. Nah, bulan Desembernya aku mulai speak up langsung ke rektor. Terus lanjut, seru ini. Ya aku yang ini seru nih. permasalahannya kenapa seperti ini gitu. Kok nggak sama yang saya bayarkan, kenapa overcharging banget gitu loh. 3 kali apa loh Mas, bayangkan 5 juta dibagi 1.300.000 berapa? Untuk 3 semester bisa Mas. Sedangkan apa? Kita yang di sini kerja nggak selamanya di sini. Kita perlu pulang, kita perlu nabung, kita perlu kirim untuk orang tua kita, kirim untuk bagi yang udah berkeluarga, perlu kirim untuk anak-anaknya, untuk adik, ya kan? Ya, kenapa harus kami yang dimanfaatkan? Dan yang disayangkan dari awal tidak ada yang diberikan rinciannya gitu loh. UKT kamu cuma 900 dolar loh. Terus yang misalkan nih 1.600 dolar ini buat kita ya, buat apa, sewa ruangan, sewa kantor, atau buat upahnya kita ya, mending gamblang. Nah dari awal nggak ada. Itu yang kami sayang. Dan daripada itu juga banyak banget mahasiswa yang mengeluhkan bahwa pelayanannya kurang baik, kadang dicuekin, kadang tiba-tiba di remove dari grup, terus kadang banyak apa ya, intinya
mereka kurang puas dengan pelayanan. Itu juga ada. Ceritain aja nggak apa-apa, ini kan konten Ya, saya. Karena eh, karena banyak. jawaban Anda inilah jawaban yang saya cari sejak 2 tahun. Oh, dua Tapi tahun ya? nggak ada yang berani ngomong untuk masalah Iya. ini, makanya. Dan saya kan pihak luar nih, saya hanya melihat Ya. sesuatu yang dari luar ada something yang nggak pas gitu kan, tapi ya Kalau sudah. mungkin ini Gimana. aku teman-teman yang lainnya ya, karena kalau aku pribadi itu oknum tersebut baik ke aku secara pengucapan maupun tindakan. Tetapi ya mungkin karena memang masih mau Ya, menjaga aku gitu loh. Tapi ke anak-anak yang lainnya banyak yang tidak puas, banyak yang kadang itu mereka mendapatkan omongan yang gak enak banget, kadang nyesek di hati, kadang kalau tanya terus minta bantuan kadang nggak dibales lama banget, kadang tuh balesnya tuh nggak ngalur kayak gitu juga ada, kadang malah dicuekin. Nah pada akhirnya apa mas, mereka nggak mau lanjutin kuliah, mereka ngebreak kayak gitu, terus mereka udahlah males ngelanjutin di sini, mending ntar aja lah, kalau udah pulang aku langsung pindah UPBJJ. Dan ada juga satu teman itu yang mau pindah UPBJJ ke Indonesia tuh ngomong kan sama pihak Exposure. Nah hmm, itu saya semester depan ini mau pindah UPBJJ. Nah, ya. mohon arahannya, kan kita belum tahu kan. Nah. Ya nggak apa-apa deh, kamu nanti bayarnya di sini dulu, terus nanti kamu baru kuliahnya di UPBJJ sana. Yo kan nggak masuk akal. Kan di UPBJJ Indonesia ngapain bayarnya Hongkong doang gitu. Udah, Pokoknya uangnya masuk sini dulu ya, nanti kesananya setelah uang dari sini selesai gitu ya. kamu nanti itu di sana kamu urusan lagi sendiri gitu. What? Terus ininya dari segi pelayanan juga kurang baik. Terus juga dari segi pendanaan kurang adanya transparansi alokasi dana. Terus kan namanya kan Pokjar ya, kelompok belajar. Itu jangankan kelompok belajar, sebuah komunitas, organisasi, serikat maupun apa ya, asosiasi pun setiap Hmm. tahun atau setiap periode selalu akan ada yang namanya LPJ. LPJ baik itu dari Yes. segi kegiatan, bahkan juga dari audit pendanaan, audit ini yang penting. Nah itu selama aku kuliah di situ 2 tahun ya, berarti ya 4 semester yang lalu, berarti 2,5 tahun tuh nggak ada gitu loh. Nah ini sebenarnya kalau di logika nih, ini sebenarnya Pokjar apa agensi gitu loh, apa 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 calo gitu loh Bahasanya yang gitu loh, yang asik. kan kayak gitu Kalau kan. apa maklar pendidikan gitu loh. Nah, kalau emang bener ini kelompok, ya kelompok, pastinya kan harus ada laporan pertanggungjawaban kelompok, audit pendanaan, dan kalau bisa tuh pengurusnya tuh harus strukturnya jelas kan, namanya kelompok ya. Berarti ini bukan kelompok dong, bukan kelompok belajar dong. Berarti ini calo atau agensi dong, gitu. Nah, kalau agensi kan berarti kan hak milik kamu gitu loh. Kalau Hmm. kalau yang namanya kelompok kan berarti kan harus ada strukturnya jelas, terus ada restrukturnya. Jadi teman-teman yang semester udah senior kan juga ada kesempatan untuk eh, maksudnya tuh coba jadi pengurus gitu, ya kan? Sampai oh ya, di teman-teman UT negara lain pun juga mereka transparan kok Mas, Langsung. audit 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 mereka, audit pendanaan mereka transparan. Aku juga udah survei ke beberapa mahasiswa di Oh negara ya. lain, mahasiswa UT di negara lain, itu mereka tuh transparan. Jadi setiap setahun sekali, kalau nggak 2 tahun sekali, mereka akan ada apa ya namanya, musyawarah besar gitu loh. Hmm. Musyawarah besar gitu loh buat Perkumpulan mereka ya. laporan ke keuangan, Hmm. mau berapa gitu loh, intinya mau musyawarah besarnya mereka gitu, kayak laporan gitu. Nah aku selama 2,5 tahun ikut di mereka nggak ada, jadi kan Seru-seru ya aku aja ya. ya fix Tenang-tenang. nggak salah dong kalau aku punya pikiran kalau itu bukan kelompok tapi itu calo atau agency. Dan nggak cuma aku yang punya pikiran kayak gitu, teman-teman yang lainnya pun juga Ya namanya mahasiswa kan harusnya kritis. Ya, harusnya ya, iya, harusnya harusnya. ya mahasiswa kan ditarik ya, ditarik diajak untuk pinter, bukan malah digoblokin gitu. Ya. Mahasiswa kan agent of change, agen perubahan. Kayak Itu doktrin. harusnya Itu kan doktrin dulu, tapi kan nggak tahu. Makanya saya
mikir mahasiswa di Hongkong ini kok rada-rada aneh gitu, agak rada-rada gimana gitu. Banyak yang saya lihat, yang pertama di di internal ya, itu kan kita bicara internal manajemennya kan. Tapi lagi namanya Pokjar, daftar izinnya dan semuanya kan pasti diketahui sama mereka, tapi nggak tahu perlaporan secara pertanggungjawaban, laporan keuangan dan ABCD. Dan makanya karena ada yang cerita tadi kayak sampean ada yang ngomong pelayanannya nggak bagus, terus kalau sudah mulai nggak seneng atau nggak suka itu mulai dikeluarin dari grup. Nah, selentingan yang seperti itu kan yang membuat saya jadi ini kenapa? Ini organisasi mahasiswa, ini mahasiswa, ini cara berpikirnya begini, kok terjadi pembicaraan di belakang, ada kasakusuk di belakang gitu kan. Saya mencoba menggali kepada beberapa orang, nggak berani karena masuk, bahkan ada yang aku udah mau wisuda, kalau aku ngomongin kayak gitu nanti takut ijazahku nggak dikeluarin. Aku mikir, halo, aku bilang, kok sampai begini gitu loh. Terus akhirnya ya penasaran saya masih belum berhenti, tapi saya tidak menemukan untuk pengungkapan fakta-fakta ini yang benar itu seperti apa. Jadi yang terjadi pembiayaan dari 1.700 itu berarti ketika ketika mahasiswa itu masuk bahkan sampai wisuda pun ada yang sampai angka segitu, dan itu dilakukan sebelum sampean ini kalau bisa dibilang angkatan yang keberapa kalau di Hong Kong? 2021 genap. 2021 genap. Heeh. Maksud saya dari jumlah mahasiswa ketika Pokjar itu dibuka, sampean alumni yang keberapa? Maksudnya bukan Angkatan angkatan yang keberapa? kan udah 2013 ya berdirinya itu. Maksudnya tuh ada kontraknya sama UT Pusat kan sejak 2013. Kalau nggak salah ya, berarti angkatan keberapa aku? Angkatan keberapa? 2021 Nggak, 8. eh, aku kurang nggak tahu ya. Kalau Sampean kan tadi 2021 kan? 2021,2. Terus 2013 kan sudah kontraknya kebuka kan, Pokjar masuk kan. Ya, wes, ya taruhlah 8. Kan puluhan lah, belasan lah, angkatan kebelasan gitu aja. Kan setiap tahun kan selalu ada pembukaan. Jadi dari delapan generasi yang pembukaan di tahun ke-8. Nek dari 2013 loh hitungannya. Tapi kan Enggak ada, Mas. Nggak pernah dengar aku yang kayak gitu-gitu. ya karena disamarkan. Jadi ya kan Oh, saya mensederhanakan karena saya memang tidak menelisik sejak dia berdirinya bagaimana, terus kerjasama dengan UT Pusat bagaimana, kan saya tidak menelisik. Saya cuma penasaran di mana pembiayaan yang harusnya tadi sampai bilang 1.750 kok menjadi 2.500. Saya cuma penasaran di angka itu aja. Tapi ternyata tidak mendapatkan jawaban. Hari ini pun dari sampean pun tidak ada ceritanya untuk bayar ini pun juga tidak ada, pelaporannya juga tidak ada. Otomatis ya fix karena sampean sendiri yang menjadi mahasiswa, bahkan sampean pernah menjadi ketua permanya, dan informasi itu tidak tersiarkan, ya sudah, so simple aja nanti. Artinya ya udah yang tahu, artinya Mas. artinya Pokjar ini ya bukan perwakilan resmi, bukan yang benar. Jadi Pokjar ini adalah tadi agent atau calo atau maklar pendidikan yang di UT Hong Kong. Nah, yang saya pikirkan sampai selama itu bisa bertahan dan tumbang, sekali lagi terkudeta itu di saat sampean yang berjuang. Nah, ini langsung aja. Jadi saya anggap ya memang sampean kan. Jadi saya pernah baca baca atau ada postingan yang sama perempuan pakai jilbab, nggak tahu itu Pokjar Jakarta atau Bogor atau mana itu, ya berbicara tentang Pokjar. Itu yang aku kemudian cari-cari info. Ini sampai waktu rame-ramenya itu terus beberapa suara Pokjar dari internasional itu ada juga yang ngomong, terus dari Bogor juga ada yang ngomong. Itu aku nggak ngerti koalisinya sampean untuk memperkuat jaringan, aku nggak ngerti. Makanya ini mau tak
konfirmasi. Secara fixnya aku nggak tahu, tapi waktu itu saya dengar. Nah, berarti akhirnya perjuangan untuk memperjuangkan agar kembali ke biaya awal itu Hmm. yang sampai lakukan pertama apa? Aku Setelah Ormet. Tadi kan berhenti di Ormet. Setelah orientasi Medan kan belum sampai uh, lanjut. Saya minta dilanjutkan. aku kan itu pernah tugasnya kan September itu. Nah, aku Desember tanggal 2 Desember 2023 itu aku kan udah mulai ngecat rektor, ngebom rektor. Aku bom chat itu bukan bom granat ya. Nah, sebelum itu aku itu enggak sokor ngechat, Mas. Aku itu survei dulu ke teman-teman mahasiswa UT Yang punya lain. perasaan sama. Nah, mana? Yang punya perasaan yang sama. Iya, bener bener bener. Nah, yang di Terus? Singapura, yang di Malaysia, yang di Brunei, Taiwan, Jepang, Korea, Australia, bahkan Amerika, Jerman, dan lain sebagainya, dan juga Timur Tengah, Arab Saudi juga, aku survei. Kalian bayar semesternya berapa? Ya, sesuai dengan tagihan billing toh, 1 juta. Kan mereka kan ada yang non-sipas. Kalau non-sipas kan per SKS-nya 120.000 agak mahal kalau non-sipas karena kan bukan paketan ya. Mereka registrasi mata kuliah harus satu-satu dan mereka hitungannya per SKS. Per SKS-nya tuh 120.000. Nah, kalau mereka tuh rata-rata itu 2.400.000, 2.200.000 gitu. Terus kalian bayarnya berupa mata uang sana atau rupiah? Ya rupiah lah, kan kita tagihannya rupiah, kan kampus kita di Indonesia, ngapain pakai mata uang sini? Terus mereka juga kasih lihat aku, Mas, resipnya mereka bayar, terus billingnya mereka bayar. Oh, ternyata mereka bayarnya sesuai dengan eh, tagihan UKT mereka masing-masing, ya kan? Terus aku tanya lagi, terus kami tuh ada iuran ke Pokjarmu nggak sih? Nah, ada, tapi mereka transparan. Kalau untuk di Singapura itu sekitar 20 dolar Singapura. Terus kalau di Brunei nggak ada iuran. Terus Malaysia kalau nggak salah berapa ya? 8 ringgit apa gimana? Mereka itu transparan, Mas, di sana. Jadi mereka bayar UKT mereka sendiri, registrasi mata kuliah sendiri, dan juga bayar tagihan UKT mereka sendiri. Lalu mereka juga iuran Pokjarda itu mereka nggak iuran untuk membayar kantornya, tetapi iuran untuk kegiatan kemahasiswaan kayak gitu. Terus aku mikirnya loh, kok Hongkong aneh banget. Oh, itu bayarnya segini banyaknya, nggak ada rincian, ya Allah apaan sih. Terus akhirnya aku konsultasi sama mereka, alhamdulillah mereka semua dan mereka itu yang aku survei itu kebanyakan adalah ketua dari organisasi mahasiswa yang UT yang di negara tersebut. Jadi nggak main-main, aku nggak apa itu ngambil surveinya nggak ke mahasiswa biasa, tapi yang udah ketua-ketua levelnya, memang ketua himpunan, ketua ikatan mahasiswa, ketua apa itu komunitas kemahasiswaannya, ketua asosiasi kemahasiswanya, itu yang aku survei. Terus ya udah mereka mendukung, ya udah maju maju itu disuarakan, ayo biar, soalnya kan banyak juga ternyata teman-teman UT Hongkong itu yang pernah sampai ngeluh ke teman-temannya yang ada di luar negeri kayak Taiwan, kayak yang di apa itu Singapura, Malaysia, tapi mereka nggak speak up-nya cuma sampai situ gitu loh, nggak ditindaklanjuti speak up-nya gitu, cuma dipendem kandek jroning angen-angen gitu loh, cuma dipendem aja. Terus akhirnya ya udah, terus teman-teman yang di luar negeri semuanya pada support, pada doain, dan aku pun kalau ada update perkembangan apapun aku juga selalu share ke mereka, udah sampai sini loh perjuanganku, teman-teman tetap doain ya, tetap minta tolong didukung ya. Makanya dulu waktu juga pernah itu aku sama timku bikin surat tuntutan ya, itu pun mencantumkan bukti dari surveiku ke teman-teman yang ada di negara lain tentang mereka bayar UKT-nya gimana gitu kan. Aku kan juga cantumkan bukti itu karena aku memang benar-benar survei, benar-benar research. Terus teman-teman yang dari UT Indonesia yang alumni juga pada mendukung, pada banyak yang mendoakan. Ya udah, aku nekat WhatsApp rektor. Terus hari itu Pak Rektornya alhamdulillah menanggapi, welcome, dan juga diteruskan ke WR3. WR3 juga diteruskan ke UT Layanan Luar Negeri. Alhamdulillah keluh kesah kami, suara kami, aspirasi kami ditanggapi.
dan juga direspon dan goal Mas, alhamdulillah. Ya itu, tapi ya di balik perjuangan sejak Desember itu sampai golnya Februari tanggal 4 Februari itu udah gol surat terakhir, surat mutlak bahwa kontrak tidak akan diperpanjang lagi. Kontraknya udah berakhir dan tidak akan diperpanjang lagi. Nah, sebelum surat itu keluar, sempat keluar surat pada tanggal 15 Desember 2023 yang isinya tentang mahasiswa UT di luar negeri boleh registrasi secara mandiri, boleh juga masih ikut voucher. Karena kan kontraknya memang belum selesai. Nah, pada saat itu teman-teman beberapa dari teman-teman itu malah banyak yang ribut. Intinya tuh ingin kita benar-benar keadilannya itu jelas di depan mata, adil seadil-adilnya gitu loh. Kalau emang masih mau dilanjutin sama voucher, kita akan terus berontak. Karena apa? Ya kita ini loh, nggak adil banget, overcharging loh ini maksudnya. Nah, kalau emang kalau emang UT mau benar-benar putus ya tolong segera diputus gitu biar kita pun yang di sini juga tenang. Nah itu pun selama drama pemberontakan tersebut aku juga jadi korbannya akun aku itu diretas Mas, akun aku itu diretas, passwordnya diganti, terus mereka tuh masukin email lain gitu loh di akunku, itu akunku kayak disematkan email lain yang itu bukan emailku, nggak tahu ya itu mungkin mereka yang bikin. Terus emailnya aneh banget tapi pakai namaku gitu loh. Aku perasaan nggak pernah masukin email alternatif apapun tapi itu masuk di situ. Jadi setiap Nah, aku kan udah registrasi mata kuliah kan yang 1.300.000 itu tapi belum aku bayar. Itu sejak tanggal 6 Desember. 6 Desember 2023. Nah, pada tanggal 16 kalau enggak tanggal 17 tanggal 16 Desember itu aku mau buka akunku udah nggak bisa, passwordnya udah ganti. Terus aku minta tolong temanku yang di UT Jakarta buat bantu itu riset passwordku. Nah ternyata ketika dicek loh kok billing kamu drop, bukannya kamu udah registrasi mata kuliah. Oh masa aku nggak buka, belum buka akunku sama sekali, ternyata billingku di drop. Nah, ketentuannya kalau di UT, kalau ngedrop billing selama 8 atau enggak 9 kali, itu udah nggak bisa registrasi mata kuliah lagi. Nggak bisa kuliah. Itu pun bisanya dipulihkan harus dari UT pusat. Terus akhirnya, aduh nggak tidur ya mas, aku tengah malam itu rektor WR3 sama UTLLN aku bom chat gitu loh. Ini gimana? Saya minta tolong, ini akun saya sampai diretas, saya kirimkan kan bukti-buktinya. Terus itu saya registrasikan mata kuliah lagi di drop lagi, saya selang beberapa menit di drop lagi, dan itu terjadi sampai 8 kali. Oh, setelah saya cek-cek, oh ternyata ada email email asing yang tersemat di email alternatif saya. Ya udah sampai segitunya loh mas. Terus apa itu setelah itu eh, anak-anak juga banyak yang apa itu mulai diintimidasi, kamu kenapa sih ikut-ikut sama si Anita? Anita tuh nggak bener, kamu nanti kalau regis mandiri tuh NIM-nya tuh bakal keblokir, nggak bisa dipakai, kamu nggak bisa ujian, kamu nggak bisa lulus, kamu nggak bisa wisuda. Dan nyatanya saya hari ini ujian kok mas, Ya, ya. sudah Ini lancar, ini alhamdulillah. ini di Hong Kong juga lazim sama agen-agen yang selalu bilang bahwa nanti kamu di blacklist sama majikan, di blacklist dari seluruh negara-negara di dunia. Ternyata sistem itu Ya, dipakai. Nah, makanya kan tadi sampai bilang agent ya, berarti ini agent. ya Ini, udah ini ini aja ya, aku rasa bukan bukan kelompok belajar lah ya. nah, Terus Terus aku juga mau cerita kenapa sih sekarang aku kok bisa sampai gandeng ratusan mahasiswa ini yang nampak aku gandeng ya, yang ada ada puluhan mahasiswa itu yang nggak mau secara gamblang aku gandeng, tapi mereka supportnya luar biasa buat aku, ngedoain, bahkan kasih info-info tentang dulu tuh aku juga salah satu dari bagian yang membuat surat petisi untuk apa itu membubarkan Pokjar karena aja. over yang luar biasa itu tahun 2019 itu ada anak yang datang ke aku bilang gitu. Terus aku awalnya itu berjuang sendiri mas, aku sendirian banget habis maju ke rektor tanggal 2 Desember itu aku kan bikin story tuh, aku kan orangnya suka suka ngeksis di story tuh sama di Facebook kan aku suka keluar-keluar ya kata mereka. Hmm. Terus aku bikin story, bikin status, itu banyak yang tertarik, tiba-tiba mereka, loh kak ternyata bisa tuh regis mandiri, loh kak terus akhirnya banyak yang gabung, terus dari aku sendiri terus 2 orang, 3 orang, 5 orang, akhirnya 10 orang, daripada aku bingung mengkoordinir share info-info terkini, ya udah aku buatin aja grup, aku namai asosiasi.
Terus akhirnya alhamdulillah sekarang ini sudah sampai 146 asosiasi mahasiswa yang anggota dari asosiasi mahasiswa yang menyuarakan registrasi mandiri tersebut. Dari yang aku berangkat sendirian, bondo yakin dan juga disupport sama teman-teman yang di luar negeri sama dalam negeri, akhirnya sekarang udah banyak mahasiswa UT Hongkong yang Registrasinya mandiri mandiri. sesuai dengan slogan dari universitas terbuka, yaitu kuliah dengan biaya yang terjangkau. Ya, biaya yang terjangkau ya, bukan biaya kampus konvensional ya. Bukan biaya overcharging. Ya, bukan biaya overcharging ya. Ya, Bahasa itu. kerennya kalau kita yang di Hongkong ini kan overcharging. Ternyata Ah, overcharging bukan bukan hanya proses untuk kerja di Hongkong juga ya, ya, proses jadi kan mahasiswa itu di Hongkong pun juga overcharging. bisa, bisa. Overcharging banget mas, itu masih UKT aja ya. Nah, itu kan sebenarnya 1.300.000 sama 1.750.000 kan udah termasuk satu paket buku modul per semester. Nah, udah itu. Nah, kalau kemarin itu saat udah registrasi mandiri, aku coba kirim dari UT Pusat ke ekspedisi dan juga ekspedisi Indo Hongkong eh, ke Hongkong ya. Itu aku cuma habis $90. Tapi mereka masih narik sekitar 200 sampai ada yang ditarik juga 280 Hongkong dolar. Anaknya juga masih ada ini. Jadi mereka yang tadinya ongkir bukunya cuma sekitar paling mahal tuh setelah registrasi mandiri itu kan teman-teman pada maketin buku sendiri-sendiri ke Hong Kong tuh. Aku survei juga teman-teman ongkirnya kemarin kena berapa. Kan tergantung Mas, per semester kan tergantung berapa mata kuliah mereka, terus bukunya tebalnya tuh per mata kuliah tuh tebel banget enggak gitu kan. Kan ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang sampai 1,5 kilo kan itu cuma paling mahal mereka tuh paketan 100 berapa ya 160 Hong Kong dolar gitu. Hmm. Tapi kalau lewat Voucher mereka ditarik sekitar 200 sampai 280 Hong Kong dolar. Padahal ngambilnya juga sama-sama di lantai 3. Bahkan ada kan yang mereka tuh paketinnya di ekspedisi yang deket sama rumah mereka gitu kan lebih enak. Itu terus belum lagi waktu pendaftaran pertama tuh alma mater juga gitu. Alma maternya tuh nggak sama alma mater yang dijual sama toko souvenir Karunikanya UT Pusat itu nggak sama. Logonya itu yang asli itu ada di sebelah kiri. Tapi mereka Ya. jual itu pakai kayak bikin alma mater sendiri gitu loh. Tapi logonya di kanan. Terus atasnya logo itu ada tulisannya gitu loh, Pokok Hongkong gitu. Apa ya, beda sendiri intinya. Dan itu pun harganya berapa, Mas? Oh, Harganya 1.500.000 Hongkong dolar. Padahal ini kalau di toko alma Karunika mater. cuma 140.000, 142.000 ada di Tokopedia. Oh, mungkin branding, branding Branding Hongkong, Lotte Hongkong. kita banget gitu loh. Ini aja 140.000 di tokonya UT. Nyampe sini paling 100 dolar lah. Kalau Ah, ah. kita sama ongkir paketnya. Nah itu Jadi 1 juta, jadi 500 Hongkong dolar. 100 Hongkong dolar mas gitu Nah, aja. Ya jadi begitulah. begitulah ya. Kita Jadi sodakoh, alasannya, sodakoh 5 semester. nah, Dan jadi, juga kalau misalkan ditarik biaya segitu hmm, untuk sewa kantor, tidak semua mahasiswa itu ke kantor. Dan hmm, tidak ada pun mahasiswa yang ke kantor. Itu tidak setiap hari. Mereka libur setiap minggu. Itu pun mereka nggak setiap minggu juga kan ke sana. Paling ya cuma yang deket-deket aja sama dia gitu loh yang ke sana. Nggak semua apa itu mahasiswa tuh setiap minggu ke sana kan mereka juga punya kegiatan masing-masing gitu loh. Jadi siapa yang paling sering pakai kantor? Mahasiswa kah? Oh, tentu tidak. yang sering ke kantor ya yang dapat bagian, Mbak, yang sering dapat bagian dan bantu-bantu. Nggak tahu ya. Bagian apa tuh? Ya, begitulah. Ya, bagian dari overcharging tadi. Lah, Ya, ngapain ada di sana kalau tidak menikmati lah buku iya. di overcharging. Ya, Jadi, Pak UT Hongkong ini hampir 300-an sih setauku. Kemarin itu kan dapat surat edaran tuh. Aku lihat itu di listnya itu kan ada listnya tuh nama, NIM, semester, jurusan itu ada sekitar 200-an.
yang aktif ya, yang ongoing gitu loh. Nggak taunya yang apa pending itu banyak sih Mas, teman-teman itu yang sampai pending nggak mau lanjutin kuliah kan sayang banget gitu loh. Padahal UT sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum ini adalah peluang pendidikan yang paling pas buat teman-teman pekerja migran di sini. Karena apa? Sistem kuliahnya fleksibel, terus biayanya juga sebenarnya tuh terjangkau banget. Yes. Eh, tugas-tugasnya juga enggak kebut-kebutan, tempo waktu pengerjaan tugas pun itu 2 minggu sampai 3 minggu. Ujian juga fleksibel. Ini saya tadi ujian di rumah juga hari Minggu. Kalaupun dapat jadwal ujiannya pas hari biasa, dipindah jadwal ke hari Minggu bisa banget. UT ini rekomen banget pokoknya buat teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di sini. Jadi sayang banget gitu loh kalau UT yang udah seperfect itu buat, maksudnya perfect fit buat kita pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, tapi disalahgunakan gitu loh, dimanfaatkan sebagai ladang cuan, ladang bisnis bagi oknum-oknum yang mungkin nuraninya nggak sejauh itulah ya. Karena kan kita di sini kan yang namanya kerja di sini Bu, kita kan juga perlu pulang, kita perlu nabung ya kan, kita perlu kirim rumah gitu. Kita kuliah pun ini nggak apa ya, ya kadang pun ngerjain tugas itu disambi gitu. Jadi gitu Jadi Mas Andro. Ya pun aku cerewet banget yo. loh, enggak, kalau perlu ya, kalau perlu bukan masalah cerai. Kalau perlu kita bikin podcast di channel Ayo, di channelnya ayo. sampean ngomongin apapun, nggak ada Ah, masalah. Channelnya siapa? Channelnya sampean, channel saya. Ayo kita obrolin masalah-masalah yang fundamental. Karena memang project saya nggak cuman 1, 2, 3 talent. Saya kepingin punya 10 talent yang dimana itu menyuarakan dan membicarakan apa sih gitu, hal-hal yang positif gitu kan. Biar Hongkong itu juga punya iklim gitu loh. YouTubernya atau sosial medianya itu ada iklim yang dibicarakan nilai positif, bukan nyolong tewel terus jadi viral, nah kan, bukan begitu, bukan jembatan mongkok yang banyak jualan itu yang dijadikan viral, tapi justru berita-berita yang logis, masuk akal dan memintarkan kita. Ya nggak apa-apa, tinggal sampai bagaimana kalau saya sih open. Jadi kita balik lagi ke kasus overcharging mahasiswa yang terovercharging yang terovercharging luar biasa ini. Jadi baru-baru benar-benar berarti memang tidak ada penjelasan dari awal ataupun rincian dari awal kenapa yang pembayaran di billingnya itu di 1750 terus menjadi 2500 itu benar-benar tidak sampai terima ya, atau mungkin sampai nggak terima kali. Makanya aku masih nggak nggak. cuma aku aja, mahasiswanya juga nggak terima. Kalau ditanya, ini buat kok ini tagihan saya buat apa sih? Kok segini banyaknya sih Kak? Ini buat bayar apa aja? Udah kamu diem aja. Kadang jawabannya kayak gitu. Terus udah kamu nurut aja. Kadang jawabannya kayak gitu. Kadang dijelasin tapi kayak gamblang ngambang. Ya buat ini deh, buat kantor, buat ini, buat itu. Tapi Tapi teman-teman tidak itu secara tertulis. pasnya gitu loh sama jawabannya. Oh, tidak tertulis dan tidak ada yang tertulis. Tidak tersurat. Oh, tidak tersurat ya, tersirat aja ya, terucap bukan tersirat. Sampai hilang. Buat teman-teman semua yang live, sorry ya, yang live, yang sudah komen, saya belum bisa menjawab karena ini tamunya luar biasa, teman podcastnya ini, makanya kasus overcharging terhadap mahasiswa universitas luar negeri. Nah, ini ada juga sebenarnya hadir di dalam ini Bapak Direkturnya PPLN, Pak Damai, Pak Damai, tapi Pak Damainya nggak menunjukkan dan hanya mendengar saja. Ya wis, nggak apa-apa. Ini Mbak E kok juga nggak nongol lagi. Apakah HP-nya drop atau HP-nya disabotase? Luar biasa ya. Jadi teman-teman semuanya ternyata kita itu banyak sekali ya yang mengincar kita ya. Yang mengincar uangnya teman-teman itu banyak sekali yang mengincar dengan dalih apapun dan semuanya. Mungkin mbaknya baterainya low ya, karena ini saya WA juga centang satu. Saya ingin sedikit membuka ya dengan metode-metode pendidikan, metode-metode pelatihan, metode-metode yang notabene-nya itu yang harus menyematkan uang. Makanya bisnis
bisnis cuan, mencari cuan berkedok pendidikan atau pelatihan-pelatihan, ini wajib teman-teman mulai menyadari, karena sekali lagi cari uang nggak gampang ya. Sampean kerja dari pagi sampai malam, sampean berharap mempunyai pengetahuan tambahan, apalagi ini adalah mahasiswa dan ini organisasi, kalau kita bicara stakeholder ya, atau sebuah alma mater yang bisa sampai kok seperti sedemikian ini yang terjadi gitu. Jadi saya sekali lagi bukan bukan menilai bahwa orang-orang yang pernah ada di sana itu orang-orang yang tidak tepat. Bukan, saya tidak menilai seperti itu atau tidak justifikasi atau tidak mendiskreditkan. Tetapi ini adalah cerita fakta dan kenyataan yang mungkin saya bertanyanya itu sejak 2 tahun yang lalu. Jadi di 2000, sekarang 2024. 2000 sebenarnya pertanyaan saya itu malah di 2020. 21 saat memang COVID melanda. Jadi saya mulai memahami kenapa mahasiswa ini, ada apa? Kampus ini seperti apa? Jadi saya melihat situasi-situasi dan keadaan itu. Bahkan berkali-kali saya menemui siapapun yang berhubungan di dalam untuk saya ingin ngajakin ngobrol, ngajakin cerita, dan bertanya-tanya. Saya tidak dapat aksesnya. Ternyata memang ada sesuatu yang tersembunyikan ya, dengan baik dan rapi, yang mungkin mereka tidak ingin ada orang lain yang turut campur, ada orang lain yang mengusik-usik. Ya namanya berbisnis gitu kan. Jadi saya cuman dengan konten ini saya belajar dan berusaha untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk lebih berhati-hati. Kembali lagi, dalam apapun itu kalian harus merefleksikan ke dalam diri lagi, berpikir ke dalam diri lagi, ya agak sedikit lebih keras ketika kalian mau melakukan pendidikan atau mau mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan atau apapun, karena kita tidak menginginkan bahwa semua itu bukan tidak boleh yang berbayar. Berbayar itu bukan tidak boleh. Ikut pelatihan, ikut pendidikan, ikut apapun itu bukan dilarang untuk berbayar. Tapi setidaknya teman-teman itu bisa menghitung worth it ya. Teman-teman bisa menganalisa, berpikir apakah layak mengeluarkan uang sampai sejauh ini. Apakah pantas kan? Apakah memang pada sebenarnya untuk membayarkan angka segitu itu, sedangkan kita harus meng-cross check dari sumbernya saja itu 1.750, tapi begitu di Hong Kong jadi 2,5 2.500 Hong Kong dolar, jadi hampir 3 kali lipatnya. Ya sama kalau kasusnya teman-teman proses, sebenarnya standar dari pemerintah itu sekitar, ya kalau dikurskan itu 1.600 Hongkong dolar kali 6, potongannya itu biasanya sih angkanya 12.000, taruhlah 12.000 Hongkong dolar standarnya ya, boleh saya dikoreksi kalau salah. 12.000 dengan kurs sekarang itu bayarnya 24 juta untuk proses, tapi kadang ada yang sampai 30.000, di total 30 juta bayar prosesnya itu, sampai 3.000 kali 6, 18.000. Nah ini fenomena, tapi overcharging itu pelan-pelan. Jadi dari proses keberangkatan ke Hong Kong pun overcharging juga sudah mulai menjadi kajian khusus. Nah, sekarang malah mahasiswa. Dan kebetulan cuman ada satu di Hong Kong, yaitu kita sebut adalah Pokjar yang sudah ada. Nah, kita nggak ngerti setelah dari ceritanya Mbak Anita Azhara tadi, fenomena yang ada di dalam, dan itu masalah internalnya universitas terbuka sendiri. Sebenarnya saya hanya sebagai seorang penanya untuk menginformasikan ke khalayak sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pokjar di Hong Kong kok ditutup? Kenapa kok kontraknya tidak diperpanjang? Kenapa tidak ada lagi itu semua? Gitu. Dulu kan dengan tenang, dengan baik-baik saja Pokjar dibuka, perkuliahan terjadi, wisuda bareng-bareng di KJRI, bahkan untuk alma mater sendiri mereka ingin mengidentifikasikan yang berbeda, ya namanya apa ya, korps ya, kok kelompok itu kan sekali lagi kepingin melihat sesuatu yang berbeda. Jadi
banyak ternyata keinginan-keinginan yang terpendam, ke hal-hal yang ingin disuarakan tapi ketakutan intimidasi, ketakutan ijazah nggak keluar, ketakutan kalau sampai tadi ada cerita 8 kali pengajuan untuk mata kuliah itu ternyata gagal. Nah, 9-8 kali gagal, kalau sudah 9 kali nggak bisa mengajukan. Nah, ini kan apa yang terjadi? Gitu. Jadi, dan sekali lagi, ya, saya tidak juga mendiskreditkan ketika, dan kita tidak bisa sebutkan oknum-oknum atau orang-orang yang ada di Pokjar itu siapa, bagaimana. Ya, saya nggak mau, tapi orang-orang ini semuanya masih ada di Hong Kong. Dan orang-orang ini mengambil satu potensi dan peluang lagi dengan bekerja sama dengan orang lain yang mempunyai kemiripan dalam bentuk usaha. Jadi sekali lagi ya, buat teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa tadi juga ada titipan saya untuk mempromosikan. Udah pulang ya? Ya sudah. Jadi tadi ada juga titipan dari Mbaknya untuk bagaimana cara mendaftar dan bagaimana biayanya murah bagi teman-teman yang masih punya keinginan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ya, itu tadi kan dilema dan faktor kenapa terjadi bubarnya Pokjar. Pokjar yang, ya saya ini bulan Juni. Ini bulan Juni, tapi Pokjarnya sebenarnya ditutupnya waktu itu kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi, apa namanya, bisa sekarang bagaimana, dan makanya saya nggak membahas sesuatu yang viral, yang sudah. Ini saya chat dulu Mbaknya, masih bisa masuk nggak? Apakah sudah cukup? Begitu, karena pembicaraan ini kan seru. Oh ya ya, ya. Masih masuk. Oke. Oke, terima kasih ya, sudah masuk lagi. Jadi saya senang lagi ada teman ngobrolnya. Ya. Jadi kembali lagi, mengulik ternyata intimidasi, kekhawatiran dan ketakutan untuk mengungkap, untuk membuka tabir kecurigaan yang mungkin saya rasakan, saya belum menemukan. Mbak, kameranya bisa dibuka, Mbak Anita Azhara, kameranya. Mohon maaf Mas Andro, ini tadi HP aku lowbat terus masih mati. Ini aku online pakai laptop tapi laptop kameranya lagi error. Nggak apa-apa Oke. ya, off cam aku pakai namaku kok. Mohon Oh, maaf ya Mas Andro enggak. dan teman-teman. Yang penting kita kan isinya ya nanti, don't Oh, ya look jelas. from the cover ya kan. Ya, saya suka kalimat Anda. Oke, aku berani pasang nama panjangku kok ini. Ya, iya, iya. Oke. Jadi it's not problem, nggak ada persoalan dan Mhm. nggak ada masalah. Yang penting pada titik intinya yang kita sampaikan tadi juga sudah saya sedikit ulas lagi. Mungkin ini kita sambung lagi pembicaranya karena masih Siap. masih banyak pertanyaan saya ya. Jadi akhirnya sebelumnya, jadi ini kita menginjak lagi flashback, berarti sebelum sampai melakukan kudeta ya. Wah, kelingan Gus Dur ya aku Mas. Jadi sebelum kudeta itu nggak cuma Gus Dur loh, kudeta ini juga PKI juga loh, gimana sih? Wih, Kita ngeri, belajar ngeri, ngeri, sejarah. ngeri. Kudeta itu Heeh. selalu ada. Kudeta itu penting kalau rezimnya memang tidak mempunyai hati nurani, ya harus dikudeta. Nah, Jadi kembali lagi ya, berarti sebenarnya sebelum sampai melakukan ini itu ada penandatanganan petisi, itu berarti perjuangan untuk mempertanyakan angka. Gimana ceritanya? Kalau pernah dengar lah ibaratnya ya, informasi. jadi aku pernah dengar untuk petisi yang pernah dibuat untuk melawan rezim Pok Jaruti Hongkong yang dulu itu pernah dibuat dua petisi kalau nggak salah ya. Yang satu itu tahun 2019, itu berarti senior-senior aku Mas. Itu Mm-mm. salah satu dari pembuat petisinya pun 2023 Desember 2023 kemarin juga datang ke aku. Nih, aku juga salah satu yang pernah menyuarakan untuk registrasi mandiri, tetapi aku kalah, aku gagal. Dulu aku juga terlibat dalam pembuatan petisi pembubaran Pokjar karena biaya overcharging-nya yang luar biasa. Sekarang aku
percayakan ke kamu, aku serahkan ke kamu lanjutkan perjuanganku. Itu yang buat aku sampai maknyes gitu loh, Mas. Ya ampun, itu sampai senior aja datang ke aku. Sekarang dia udah lulus sih, ini udah lulus alhamdulillahnya. Terus, ada juga alumni apa tuh, UT Indonesia ya kalau nggak salah. Intinya tentang pembuatan petisi Pokjar yang pungli gitu. Nah, salah satu Hmm. dimasukkan ke projeknya dia itu ya UT Hongkong ini. Itu kalau nggak salah tahun 2021 kalau nggak salah ya. Aku masih belum gabung sih itu. Dan aku Hmm. masih polos-polosnya kan, masih maba, masih mahasiswa baru. Itu yang bikin petisi itu kalau nggak salah, grupnya Mas Danang sama Mbak siapa ya, Mbak Alia apa siapa Ya itu itulah juga pokoknya. katanya pernah bikin petisi juga tentang pembubaran. Nggak cuma itu, juga tahun 2016 dulu ternyata juga ada yang sampai bikin surat terbuka untuk presiden atas ke-overcharging-an yang luar biasa banget ini, tetapi tetap hasilnya tetap nihil, tetap kalah. Nah, Hmm. intinya banyak sih teman-teman mahasiswa, senior-senior saya dulu tuh yang udah berusaha untuk speak up, menyuarakan, tetapi, Hmm. apa ya, perjuangan mereka mungkin, apa ya, belum saatnya untuk dimenangkan dulu kayak gitu, atau mungkin ya sudah takdirnya memang seperti itu, kayak gitu. Dulu udah banyak sih Mas, gitu. Tahun 2015, tahun 2016, 2018, 2019, 2021, dan yang terakhir ini 2023 Desember. Ini alhamdulillah goal pada 4 Februari 2024. Jadi itu sejarah panjangnya itu, cukup itu ya, cukup heroik ya. Dulu aku juga pernah dengar cerita dari senior itu dulu pernah sempat ada, mediasi sama pihak KJRI juga. Itu sempat ada, Hmm. sampai bawa pengacara kalau nggak salah, terus sampai masuk media wartawan itu, sampai diliput Hmm. wartawan juga pernah katanya dulu. Nah Hmm. itu, ya Berarti ini itu, luar biasa perjuangan senior-senior kami dulu, bener-bener sebenarnya lebih luar biasa itu loh. berarti Alhamdulillah sekarang agentnya ini udah ya lulus. backupnya juga luar biasa ya kuatnya. Ya, dekengannya luar biasa. Ya, alhamdulillah, kali ini goal aku bisa bawa hasil yang mereka harapkan dan mereka impikan selama ini, aku udah bisa kasih mereka kabar bahagia kalau alhamdulillah kita menang gitu. Di tahun 2004 ini puncaknya. Awal Februari. Itu perjalanan panjangnya dan aku harap aku dan mahasiswa lain baik yang ongoing maupun senior, aku harap jangan sampai ada calo-calo lagi. Aku kasihan sama UT-nya, Mas. Eman-eman banget. Karena apa? UT ini PTNBH paling recommended buat teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong dan juga luar negeri. Eman-eman. Kalau lainnya UT terserah. Maksudnya ya maksudku jangan teman-teman. Kalau UT-nya aku eman banget gitu. Negeri ya soalnya. Saya kan negeri. Ya, ya, ya. Sejak sejak dahulu kala negeri dan yang Nah, pertama menginjakkan kali kaki di Hong Kong. pertama kali menggunakan sistem pembelajaran Tim yang mudah. Zaman dulu kan begitu. cyber. Dulu cyber edukasi kan karena COVID akhirnya kan UT lah tetap tidak tergoyahkan. Jadi karena sistemnya sudah dibangun sejak dari awal kan. Nah, saya kalau Mm-mm. kalau zaman saya kuliah dulu atau zaman saya masih SD, SMP, SMA pun, SMP, SMA itu yang kuliah itu bu guru yang paginya harus ngajar ke SD, Mhm. SMP, kemudian dia ingin menambah jenjang pendidikannya, akhirnya mereka Mhm. di UT. Makanya Wih, pas waktu keren. pas waktu SD SMP itu kalau jam kosong itu bu Mhm. gurunya lagi kuliah kan. Karena memang tenaga pendidik yang zaman dulu kan ya pendidikannya sampai di mana sih, tapi terus kesetaraan. Nah, yang memang Heeh. UT lah. Berarti sebenarnya nih. Nah, oke, kita lompat lagi dari misinya sampai tadi, Mhm. saya sama UT-nya berarti sebenarnya anak-anaknya ibu-ibunya yang jadi PMI di Hong Kong ini itu Mhm. sebenarnya juga bisa dikuliahkan di UT kan begitu toh. Mhm. Nah, kalau ibunya ya makanya kampanyenya kalau ibunya nggak mau kuliah, anaknya kuliah aja di UT kan begitu karena biayanya dengan Sangat gajinya. terjangkau. Nah, begitu dong. Jadi jangan
bukan jangan ya. Saya kadang berpikir UT ya di luar negeri ya daftar di Hongkong ya nggak apa-apa. Kalau mungkin dia mau daftar sekalian yang ada di Indonesia anak-anaknya mau mencari rekomendasi karena kan kalau sampean sama ibunya ini kan sama-sama PMI Hongkong kan ada sedikit keterikatan ya kan. Mm-mm. Kenapa nggak kita kampanyekan kalau mau kuliah kuliah silahkan pilihlah kuliah di UT para putra-putrinya, ibu-ibu yang ada di Hongkong, mak-mak, mbak-mbak, KC-KC gitu loh. Biar kalau Mm-mm. biar biayanya masuk masuk gitu loh. Karena terus terang ya memang kalau dibandingkan dengan kayak Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, universitas itu memang biayanya sangat ekstrim ya memang sih. Ya. Jadi bagi saya yang terpenting kan sebenarnya tingkat pendidikan itu kan lingkungannya. Bagaimana di Mm-mm. lingkungan. Kalau kalau saya ngelihat potensi luar biasa bahwa dan kan juga ada nih di Hong Kong ini dan saya nggak ngerti entah nggak ngerti kegiatannya juga mungkin aku nggak berteman sama teman-teman yang lagi aktif di sekarang apa udah nggak ada perma berarti ya tapi apa namanya apa. Untuk permanya masih ada sih Mas, tapi aku dan teman-teman itu banyak yang tidak sejalan. Jadi Nah, teman-teman yang dari awal membersamai aku berjuang untuk menyuarakan hak mahasiswa dan aspirasi mahasiswa untuk registrasi mandiri sesuai dengan tagihan UKT yang ada di billing. Kami akhirnya membentuk sebuah asosiasi, yaitu yang kami kasih nama Asosiasi Tonggak Mahasiswa Universitas Terbuka Hong Kong atau Astama UT Hong Kong. Nah, oke. itu Nah, bukan. eh, aku jadikan tempat apa itu tanggal didirikan itu 7 Desember. Sesuai dengan tanggal pertama aku bikin grupnya. Itu. Oh, Jadi untuk foundernya itu nggak cuma aku yang akhirnya ingin mengesahkan grup ini menjadi sebuah asosiasi itu di balik itu semua juga ada tim perumus dari asosiasi ini yaitu di dalamnya ada mahasiswa-mahasiswa yang nggak kalah hebatnya juga sama aku yang juga gencar banget untuk menyuarakan hak dan keadilan bagi teman-teman mahasiswa UT di Hong Kong khususnya. Dan juga kami nggak cuma menyuarakan tentang registrasi mandiri aja, Mas, tetapi kami juga saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, buat ngasih arahan kalau ada yang kesulitan, ya kita saling sharing, saling merangkul, terutama sesama anggota dan juga sesama mahasiswa. Nah, contohnya hari ini tadi ada UAS juga beberapa teman-teman dari Astama ada yang ingin mengambil peran sebagai membantu mendampingi teknis, terutama buat yang mahasiswa baru kan masih belum tahu tentang teknis pelaksanaan UASnya itu kayak gimana. Terus misalkan ada kendala nanti dibantuin. Terus untuk tempat ujian, alhamdulillah ini tadi pada seneng banget ujian di Central Library di Kos BB sana. Mereka iuran, Mas. Mereka iuran dan untuk menyewa ruangan dan itu pun transparan banget dan juga jelas and worth it banget karena cuma berapa tadi ya habisnya $35 untuk 2 sesi untuk 3 jam setengah, worth it banget kan ya, dan hmm. juga transparan yang penting. Nah ini alma maternya beda kan karena kita upgrade semuanya, alma mater kita semua beli baru, teman-teman yang Tampilan ya, tergabung di tampilannya asosiasi. baru ya, Ya, ya dikembalikan. dong. Iya, ini alma mater yang sama persis dengan yang dipakai the real of mahasiswa UT dari seluruh penjuru dunia, dalam Oh, dan gitu. luar negeri. Persis ini alma Oh, maternya. nggak ada Dan tulisannya kita harus Hongkong ya? kembali ke, nggak ada. Kita harus kembali ke eh, ke rahimnya lagi, kembali ke rahim ibu lagi kita. Ya, jadi itu kita nah setelah goal itu tadi ya, setelah goal Hmm. registrasi mandiri 4 Februari itu tadi, eh, aku upgrade teman-teman mahasiswa UT yang tergabung di asosiasi itu upgrade buat ganti alma mater. Terus mendampingi dan ngajari mereka buat registrasi sendiri secara mandiri. Step-stepnya, langkah-langkahnya hingga pembayaran billing. Cepet kok Mas, registrasi sampai pembayaran billing 5 menit kelar. Registrasi mata kuliah, lalu
udah registrasi, download lembar informasi pembayaran atau LIP-nya, terus bayarnya juga lewat e-wallet bisa, lewat m-banking bisa. Nggak ada 5 menit udah selesai tagihan UKT langsung auto lunas. Segitu gampangnya loh. Kita selama ini bayar 3 juta. Ya, ya, saya Padahal sadar. kalau mau kita lakukan sendiri kan lebih apa ya, lebih pinter juga kitanya kan, bisa menghandle akun kita sendiri, bisa handle kebutuhan kita sendiri. Tapi kita selama ini nggak dibiarin buat ngelakuin itu sendiri. Mereka yang registrasikan, exposure ya, yang meregistrasikan, terus mereka yang membayarkan dengan menarik upah biaya jutaan. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan sendiri juga easy banget gitu loh, enak mudah banget. Dan mahasiswa kan tentunya dididik untuk belajar biar pintar. Nah, kenapa kita tidak selama itu, selama 13 tahun? Kenapa malah kita digoblokin? Dimanjain. Iya dimanjain, tapi Aku iya 3 jutanya itu loh Mas, bisa buat 2 semester kan ya? selalu Eh, selalu masih masih di situ. Sampean tahu nggak sebenarnya? Penasaran saya itu di kalimat itu gitu loh. Di iya, kalimat yang sampean bolak-balik omongkan, ini buat 3 semester loh Mas bisa. iya itu buat 3 semester loh Mas. 5 juta, 1 semesternya 1,3 juta. 3 semester berapa? 3,9 juta. Masih ada sisa 1 jutaan. Apa enggak ya lumayan Soalnya gitu loh. soalnya Buat ini kan dikirim ke di rumah juga. di Hong Kong ini sekali lagi adalah menjadikan teman-teman yang ada di Hong Kong ini sebagai objek untuk mendapatkan cuan. Karena gini, saya bilang tidak hanya ini yang resmi loh yang benar. UT ini kan Mm, resmi, ya kan? Ini yang enggak, mm, ini baru yang resmi. Yang enggak resmi itu kalau mungut-mungut biaya pendidikan dan pelatihannya itu 1.000 Hong Kong dolar, 2.000 Hong Kong dolar. Jadi ini yang terkadang kalau sudah sesuatu yang negeri, sesuatu yang benar-benar nyata sah kok masih ada pungutan, kecuali saya bikin pelatihan untuk public speaking, nggak online tapi offline. Saya pernah bikin soalnya 2 kelas. Biayanya 300 Hong Kong dolar untuk 5 kali pertemuan. Nah, 5 kali pertemuan itu dari 300 Hong Kong dolar yang didapetin ya kan, modul. Modulnya dari Panji Pragiwaksono. Saya kan beli modulnya dari dia. Saya mm, beli modulnya. Setelah itu ada buku lagi. Bukunya ada teknik berbicara, ada warna hitam. Terus yang ketiga mm, adalah kaos. mm, Ya, saya berikan 3 itu semuanya untuk model mereka ketika public speaking. Dan saya membatasi kelasnya. Yang pertama cuma 5, karena yang daftar 5, yang kedua 8 orang. Tapi akhirnya yang bayar 8, tapi yang ikut cuma 7. 2 kelas. Saya mm, sebenarnya juga ingin buka. Kalau itu kan intinya kan swasta. mm, Swasta boleh, teman-teman bisa. Kadang-kadang mengambil pelatihnya atau pengajarnya terus dari Indonesia, membiayai mereka datang ke Hong Kong dengan biaya 1.000 Hong Kong dolar, yang ikut 20-30, apakah enggak itu sebuah bisnis? Ya kan? benar. Jadi dibilang logika itu kan begitu. Makanya ini bukan hanya apa namanya bahas tentang garangan saja. Kalau saya bukan hanya membahas tentang penipuan scammer, bukan membahas ketika dimarah-marahi dengan majikan, tapi sesuatu yang sifatnya pendidikan, karena segmennya kan banyak. PMI di Hong Mm, Kong ini kan ada yang ya oke, intelektual, dia ingin belajar, ingin kuliah, ada yang kepingin langsung praktek, misalnya rias, foto, kemudian video, kan banyak itu jenisnya. Nah, makanya dari situ saya berpikir gitu loh, bahwa teman-teman itu, saya nggak menginginkan, sekali lagi dalam pribadi saya tidak menginginkan bahwa mereka dijadikan komoditas atau mm, dijadikan subjek gitu loh, ya kan. Cukup cukup mereka berangkat aja melalui agent dengan biaya yang notabene-nya ya itu kan kebijakan negara. Saya sudah tidak mampu kalau kebijakan negara. Saya ini siapa? Ya harapannya nanti teman-teman yang pernah merasa jadi PMI dan punya suara, punya apa namanya media untuk menyuarakan, di endingnya bisa jadi perwakilan
anggota dewan yang mampu masuk ke dalam komisi dan merubah tatanan undang-undang. Bisa, dan itu sebenarnya sangat memungkinkan itu untuk terjadi. Nah, makanya kan ngomong sama sampean. Jadi kan mahasiswa, aku seneng. Jadi brainstorm, cerita, apa sih konsepnya. Nah, dan soalnya ini mahasiswa. Mahasiswa ini punya daya nalar dan daya berpikir. Ya kan? Otomatis Iya. meng-create something. Dan hari ini yang dibutuhkan orang-orang hari ini, sekarang sudah ada media. Ya kan? Dia mau menginginkan dikenal sebagai apa, itu bisa. Nah ini loh, ini aku yang nggak ngerti. Apakah sudah ada? Saya terus terang kalau saya membuat komunitas YouTuber Hongkong karena saya ingin mencetak YouTuber-YouTuber yang notabene-nya ketika dia sudah mampu dan bisa menguasai, mereka pulang nggak harus balik lagi ke Hongkong. Dengan, ya sekarang apalagi ada Meta, ada TikTok. Itu ajang tempat membuat personal branding kita itu lebih boom. Tapi kepikiran nggak sampai di situ. Ada celah nggak di samping memang pendidikan. Kalau sampai jelaskan ilmu. Jadi biar hari-hari ini untuk menjadi PNS, untuk menjadi apa namanya pegawai swasta itu sudah bukan job impian. Zaman dulu dokter, tentara, polisi. Hari ini kan enggak. Kalau di survei, ingin jadi apa? Ya kan? YouTuber. Ingin jadi apa? Influencer. Karena kalau sudah jadi influencer dan dikenal, suaranya dikenal oleh lebih banyak orang. Pengaruhnya kan lebih besar. Nah, pengaruh itu mau dibuat untuk apa? Hal yang benar atau yang nggak benar? Nah, Nah, begitu. Oke, ini balik lagi. Itu tadi melebar sedikit. keren, 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 keren. Tapi itu masukan banget buat aku gitu. Kita saling brainstorming gitu loh, Mas. Iya, ya sekali lagi ya kan. Karena pintunya kan dari situ yang berjuang, yang memperjuangkan. Karena masih ada perjuangan kalau di Hongkong ini yang belum selesai adalah pemberian aturan jam kerja. Ya, Ini benar. di kontrak nggak ada. Makanya terus siapa yang mau kita ajak bicara? Apa? Apa untuk mendorong itu? Walaupun saya dulu pernah mendengar cerita di mana bahwa suatu organisasi sudah bisa masuk ke Lekko. Nah, salah satunya itu cerita ya Mbak Yuli Riswati yang sudah bisa masuk menjadi nggak tahu asisten rumah tangga yang masuk ke bagian Lekko dan belajar untuk menyuarakan itu. Tapi masih nggak deal. Jadi saya bukan melihat ini di Hongkong ini sebagai ya wes aku timbang nganggur nggak YouTuber, enggak seperti itu. Ada visi, terus ada misi yang saya jalankan. Tidak hanya sekedar gitu loh. Kalau orang mau cari tenar-tenaran atau apapun ya wes sebentar naik habis itu udah kan enggak. Saya konsisten. Saya belajar untuk konsisten. Apa sih teman-teman ini bagaimana supaya lebih baik. Bahkan sampai berpikir kalau ibunya capek, bagaimana agar ketika dia pulang itu masih ada transferan dan yang membiayai. Nah, benar. Nah, saya berpikir karena dia kan di sini kan nggak sebentar teman-teman, 2 kontrak, 4 kontrak, akhirnya di zona nyaman ketika pulang. Nah, harapan mereka kan anaknya. Bagaimana anaknya? Saya sampai berpikir, nah salah satu masuk nih ke sini UT yang biayanya lebih sederhana, lebih Terjangkau. belajarnya di rumah nggak perlu ngekos, nggak ada biaya, makan bisa di Nah, rumah. benar, 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 benar. Oh ya, kan aku nggak tahu mahasiswa UT nggak tahu udah pernah ada yang bilang begitu apa enggak, aku nggak tahu. Nah, jadi ya tapi karena sekarang versinya aku berbicara sama mahasiswa UT, kalau biasanya saya juga bicara tentang bagaimana Jepang, bagaimana Korea, bagaimana memproses generasi penerusnya untuk belajar di sana, ya kan. Nah, setelah belajar di sana, ya kemungkinan grade levelnya bisa naik di sana. Tapi karena sekarang yang saya ajak bicara adalah UT, ya harus kita sinkronkan bagaimana di UT. Dan sangat memungkinkan sekali kan kalau ibunya bisa kita pahamkan, ya bisa kalau ditanyain anakmu mau kuliah di mana,
kuliah saja Bu, kuliahkan aja di UPI. Bagi ibu-ibu PMI Hong Kong, saya ngerasakan SPP-nya ini, Benar-benar. nggak perlu kos, ya Nah, benar. di Nilainya rumah. fleksibel. Nah, internet di rumah kan sekarang sudah luar biasa. Udah pada pasang wifi. Nah, gitu kan. Jadi artinya untuk mengenyam pendidikan tinggi itu hari-hari ini sudah bukan sesuatu yang sulit. Bahkan para ibu-ibu yang PMI Hong Kong ketika berbicara ke anaknya yang ingin kuliah, nah, jadi kuliah bukan hanya bonafitan kampusnya, tapi esensinya bagaimana. Esensi kuliahnya. Karena saya terus terang, saya kuliah di Universitas Airlangga dan ijazah kuliah saya sama sekali Hmm. nggak laku di mana-mana. Makanya terus, hah? Karena saya gunakan itu transkrip nilai semester 5, Oh. transkrip nilai. Dan kalaupun ijazah saya yang saya sodorin, IPK-nya hancur 2,25. Coba sampean bayangkan. Hmm. Karena kuliah saya adalah naik gunung. Ya, ya nggak apa-apa. Tapi ya Ya, yang penting tetap apa ya, tetap produktif, tetap sesuai bakat minat kita, tetap apa ya, bermanfaat bagi ya, sekitar gitu, Mas. ya. Saya menggambarkan hal yang Heeh. sulit bahwa memang bukan bukan kan kadang seseorang berbicara ya kuliah nggak penting, kuliah itu hanya menunda pengangguran di 4 tahun berikutnya, kan seperti itu kan. Nah, banyak yang bilang karena memang sistem perkuliahan kita itu atau sistem pendidikan bukan di kuliahnya sebenarnya, tapi sistem pendidikan di negara kita Mm-mm. tidak dicetak untuk menjadi ekspor, tapi dicetak untuk menjadi karyawan. Nah, Mm-mm. ini yang sudah sebenarnya mulai menjadi yang nilainya itu terdegradasi. Nah, sekarang untuk punya duit banyak itu nggak perlu sekolah tinggi, tapi untuk dapat duit banyak, ya jadilah influencer. Iya. Halo Jadi, Bunda, salam interaksi Bunda. jadi Musim ya. saya senang sekali ngobrol dan suatu ketika nanti ada kolaborasi yang bisa kita lakukan ya. Aku nggak ngerti Mm-mm. yang sesuai temanya sampean saja, yang memang saya juga Siap. bisa, atau mungkin teman-teman menganggap ya oke lah Sandro bisa diajak, tapi nah nek enggak ya enggak usah. Nah memang apa ya nek ngarani saya itu benar-benar pingin mempunyai sesuatu yang dimana teman-teman itu berdaya, punya daya. Nah, benar. Jadi berdaya itu bukan orang yang lemah dan tidak gampang Ya, benar. dibunuh. Jadi maknanya kan panjang, berdaya. Jadi dia Mm-mm. punya kemampuan. Nah, kemampuannya ini apa aja? Karena sekarang Meta itu ada yang 1 minggu dapat 2.500.000 loh, Mbak. Ih, keren. Bahkan 2.500 terbukti. Ada channel YouTube yang sudah start dulu di 2018 yang dari komunitas ya PMI Hong Kong. Makanya saya mau bikin acara nanti ke depan kalau memang tabungan saya udah cukup. Jadi YouTuber-YouTuber yang bukan kalangan umum tapi yang ex PMI Hong Kong. Saya pasti akan hadirkan itu suatu ketika kalau saya diberikan rezeki yang cukup. Jadi Amin, amin ya selama ini Rabbal alamin. selama ini kan kalau ada pembicaraan, seminar atau apapun yang digunakan itu kan tokoh. Mm-mm. Saya nggak suka. Terus terang, saya nggak suka. Saya kepingin yang berbicara itu ex PMI, yang berbicara itu mantan PMI Hong Kong. Heeh. Karena ini areanya di Hong Kong. Karena kalau itu apple to apple, kan. Mm-mm, Tapi benar, kalau benar. yang ya bukan idealis, bukan berarti ilmu itu nggak harus ke PMI, enggak. Tapi yang tahu karakternya PMI, kesulitannya jadi PMI, itu kan ya PMI sendiri. Mm-mm, benar, benar, benar. Makanya kan semakin kemarin kemarin bilang, kamu Sandro kamu kan bukan PMI. Kamu bukan PMI. Aku bilang, yuk jangan salah, saya PMI. Saya datang ke sini ya pernah ikut majikan. Karena Mm. visa saya tidak diterima, ditolak.
saya cuma 4 bulan di tempat majikan. Kalau seandainya visa saya diterima, mungkin saya nggak jauh berbeda sama teman-teman. Tapi setidaknya saya pernah merasakan. Makanya di komunitas YouTuber Hong Kong yang dulu saya foundernya saya serahkan ke PMI. Karena ya saya kepingin dari PMI sendiri yang menjalankan itu ya, saya cuman jadi pemantik. Nah, Asik. jadi oke pembicaraan kita tentang rezim Pokjar atau agent Jen lah, mahasiswa, calo nggak apa-apa. ya calo mahasiswa tinggi, calo mahasiswa pendidikan tinggi, calo pendidikan tinggi di Hong Kong sudah bubar, dan itu sebagai bentuk kemenangan. Dan kenapa saya bahasnya sekarang, karena saya nggak suka sesuatu yang viral. Waktu itu kan lagi lumayan ramai. Nah sekarang kan sudah tenang kan. Nah begitu sudah tenang kita bikin ombak lagi. Ya bikin gejolak lagi. Tapi Serius loh Mas, begitu begitu apa itu dibubarin tuh banyak loh teman-teman PMI itu. merayakan. Aku tak daftar langsung udah nggak 2.500 lagi kan bayarnya, aku tak daftar langsung sekarang. Oh, ya udah alhamdulillah. Ini waktu itu tuh aku juga out of my expectation ya Mas ya, karena aku kan tujuannya tuh mengajak teman-teman mahasiswa yang ongoing itu buat registrasi mandiri, bayar sesuai dengan tagihan. Lah kok malah bonusnya itu juga bantuin PMI yang mau daftar jadi mahasiswa baru, dan alhamdulillah udah gabung sama aku tuh 21 PMI yang daftar jadi mahasiswa baru per 2023.2 kemarin. Nah, Ya. terus juga untuk yang periode ini akhirnya Astama atau Asosiasi Tonggak Mahasiswa UT Hong Kong ini mulai melebarkan sayapnya juga buat bantu teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, PMI Hong Kong untuk daftar kuliah di universitas terbuka wilayah Hong Kong. Jadi kita juga buka posko Mas, posko pendampingan pendaftaran admisi calon mahasiswa baru UT Hong Kong. Teman-teman pekerja migran Indonesia nih, kebanyakan yang daftar. Kemarin juga ada Mas TKL, Mas-mas TKL Nih. yang daftar. Ada 2 orang udah yang daftar itu Mas-mas TKL yang kerja di bandara. Dan Oh, alhamdulillah udah lolos admisi, udah resmi jadi mahasiswa UT Hong Kong. Jadi di nggak konten perempuan dong, semua. di konten Gimana? dong, di konten Oh, dong. siap. Nanti aja Ayo dong. mungkin minggu depan dia mau ketemu aku lagi buat aku bantu itu aktivasi akun e-learning sama registrasi mata kuliah, sama ambil alma mater. Ntar aku bikinin konten lagi ya. Jadi Asosiasi Tonggak Mahasiswa UT Hong Kong ini juga membuka posko pendaftaran calon mahasiswa baru. Kenapa Oke. aku sampai terinspirasi untuk membuat kegiatan tersebut? Karena aku juga merasakan gini, Mas. Aku berani ngegulingin pokjarnya, aku juga harus apa tuh siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau teman-teman PMI mau daftar kuliah, kamu siap nggak bantuin? Karena kan udah nggak ada yang bantuin lagi tuh, kan udah diputus kontraknya. Nah, aku juga dalam hati kecilku gitu. Maka dari itu eh, apa ya, kepikiran lah aku buat buka posko pendaftaran calon mahasiswa baru UT Hong Kong. Nah, aku buka poskonya offline di Wancai, di bawah kantor imigrasi yang lama, Wancai Exit A5. Itu deket kok dari MTR. Itu sehari itu ada 4 sampai 5, kadang 3 juga teman-teman pekerja migran Indonesia yang datang bawa persyaratan mereka masing-masing buat mendaftar menjadi mahasiswa baru Universitas Terbuka Hong Kong. Alhamdulillah, kebanyakan mereka yang kami bantu itu sudah lolos validasi semua, sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa atau NIM, dan juga sudah resmi menjadi mahasiswa UT wilayah Hong Kong. Pendaftarannya cukup mudah ya, berkas yang disiapkan itu cuma fotokopi. Mas Sandro share screen-nya belum nampak. Share screen-nya sudah dong. Oh belum Mas, kalau di laptopku belum ini. Masih Lah, data-data. loh. Saya Belum. share screen-nya udah gabung bersama kami Universitas Terbuka. Oke, oke, oke. Ya udah, soalnya Nah, yang tadi di telat. laptopku ini masih data-datanya Mas Andro semua ini, ada Ya, ya, KTP-nya. ya, 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 ada gambar-gambarnya. Ya, aku Ah, juga lihat ah, di HP. Aku lihat di HP. Kalau di oke. live-nya
Udah di live-nya udah tak Oh, keluarin oke, nih siap. sampean. Jadi untuk pendaftaran calon mahasiswa baru UT Hongkong itu berkas-berkasnya fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi Ya. ijazah teman-teman itu difotokopi. Nah, fotokopinya itu yang dilegalisir, bukan ijazah legalisir yang difotokopi. Beda ya, teman-teman. Hmm. Terus itu nggak perlu fisiknya, nggak apa-apa, fotonya aja atau scan-nya aja. Nanti kita bantu buat jadiin PDF untuk diunggah sebagai persyaratan pendaftaran. Nah, itu kita juga bantuin all in ya, Mas, itu. Ya, Terus Semen ada ngomong juga, pendaftarannya 1, 2, 3 persyaratan pendaftaran saya sudah siap. tak gedein, tapi nggak tahu kenapa ini kok nggak keluar. Sudah tak share, sudah saya Oh, share. Kalau Semen buka eh, laptop itu yang siaran bentar, langsungnya di bentar. luar. Tinggal ini aja. Walaupun Semen nggak keluar kameranya kan share-nya Zoom harusnya nampak dong. Nggak apa-apa lah, ya. Nggak apa-apa, ditutup aja. Nanti itu karena ada dokumen-dokumen pribadi kan. Nggak apa-apa, Bisa. saya nggak ada masalah, saya open Ah, aja. Itu nggak ada ya udah. sesuatu yang rahasia, tenang aja. Ini sampai Terus, yang gaskan hubungi Kak Tika dan Kak Asta, ah, ah, UTLLM, ah, nggak saya ah, gedein ah. gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, terus persyaratan pendaftaran selanjutnya itu foto KTP Indonesia ya, teman-teman. Bukan KTP Hong Kong dan bukan paspor. Jadi kita nggak pakai data paspor dan data KTP Hong Kong, kita pakainya data KTP Indonesia. Itu fotonya aja nggak apa-apa. Toh kalau dibawa di sini juga nggak masalah. Tapi yang kita butuhkan itu fotonya aja, bukan fotokopiannya, tapi foto KTP aslinya. Lalu ada juga persyaratan pendaftarannya itu foto formal, pas foto 3x4. Misalkan teman-teman bingung mau di Hongkong ini mau foto di mana, nggak usah bingung. Kita ada tim multimedia yang bisa bantu teman-teman buat foto di tempat, lalu kita bantu edit background dan juga size-nya. Ada kita tim multimedianya. Terus persyaratan selanjutnya mengisi lembar pendaftaran, form keabsahan dokumen, pernyataan keabsahan dokumen dan juga form tanda tangan itu kami sediakan gratis. 2 lembar form persyaratan itu kami sediakan gratis buat teman-teman yang mau daftar jadi mahasiswa UT Hongkong. Dan juga yang pasti materai 10.000, bisa materai fisik, bisa e-materai. Kalau teman-teman datang ke posko pendampingan admisi Astama yang ada di Wance, teman-teman dapat gratis materai 10.000 dari kami. Enak banget. Nanti teman-teman kira-kira bayar pendaftarannya berapa? Nah, itu Hmm. kalian nanti bayarnya cuma 100.000 rupiah saja. Itu pun dibayarkan langsung melalui billing tagihan dari UT Pusat. Jadi nanti teman-teman setelah aku bantu bikin akun admisi, terus teman-teman akan dapat tagihan pembayaran 100.000 yang harus teman-teman bayarkan melalui e-banking atau e-wallet. Tapi teman-teman misalnya belum ada e-banking ya m-banking ya, aku sediakan Tokopedia-ku. Nanti aku bantu bayarkan 100.000, teman-teman cukup ganti $50 aja ke aku juga bisa. Jadi kita tuh bener-bener poskonya itu all in, nggak cuma dokumen-dokumennya aja, pendampingan apa cara step-step pengisian dan pendaftarannya aja, tetapi juga pembayarannya kita sediakan all in. Nah, setelah itu nanti teman-teman setelah membayar biaya admisi 100.000 rupiah, status tagihannya langsung lunas, baru teman-teman nanti melengkapi data-data dan juga pemberkasan, mengunggah berkas-berkasnya itu. Setelah itu tinggal nunggu aja 2 sampai 3 hari kerja, nanti teman-teman bakal dapat pengumuman dari UT Pusat. Kalau teman-teman lolos validasi, alhamdulillah langsung dapat nomor induk mahasiswa atau NIM, udah resmi jadi mahasiswa UT Hongkong. Nah, kalaupun nanti gagal validasi, aku juga selalu siap Satu. buat bantu, bantu, bantu perbaiki di mana salahnya gitu. Nanti tetap aku follow up-nya itu sampai all in, sampai dia itu bener-bener ready semuanya, sampai aktivasi akun e-learning, sampai registrasi mata kuliah non SIPAS. Nah, ini penting juga ya untuk teman-teman biaya kuliah di UT Hong Kong. Nah, per 2023.2 mahasiswa UT Hong Kong sudah tidak ada yang SIPAS atau tidak ada yang sistem paket semester. Semuanya non SIPAS, non. Nah, ini yang daftar ini. Oh, ini yang daftar ya yang ke udah. posko itu. Yang ke Oke. posko. Nah, itu ngisi-ngisi itu ngisi form keabsahan
dokumen itu kita kasih free materinya juga, kita kasih pendampingan sistem pembelajaran di UT gimana, kita kasih sosialisasi all in. Nah, untuk teman-teman yang teman-teman pekerja migran Indonesia, CC-CC, KC-KC yang mau daftar di UT Hong Kong, pasti juga banyak nih yang tanya ke aku, Kak, biayanya berapa sih per semester? Nah, itu tergantung. Nah, kan per 2023.2 kan udah non SIPAS semua, non sistem paket semester. Nah, itu biaya kuliahnya itu tergantung dari berapa total SKS yang kalian registrasikan. Nah, per SKS-nya itu 120.000 rupiah. Halo? Halo? Oke teman-teman semuanya, mbaknya testing. Apakah suara masih muncul? Mohon maaf, sinyalnya terpental, Mas. Saking Iya. asiknya ngomong. Jadi kalau untuk non SIPAS itu nanti tergantung berapa total SKS yang kalian registrasikan. Nah, SKS itu apa sih, Kak? SKS itu satuan kredit semester. Satuan kredit semester itu yang ada di setiap mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah itu terdapat 2 sampai 4 satuan kredit semester atau SKS. Misalkan mata kuliahnya itu nggak terlalu berat dan nggak terlalu sulit, biasanya SKS-nya dikit, cuma 2 atau 3 aja. Tetapi kalau mata kuliahnya itu eh, banyak ya materi yang dibahas atau mungkin tingkat kesulitannya cukup tinggi, itu biasanya SKS-nya bisa sampai 4, tapi maksimal itu 4 biasanya. Hmm. Nah, itu tergantung kalau misalnya satu semester nih kalian ngambil 6 mata kuliah dengan total SKS-nya katakanlah 20 ya. Maksimal untuk semester 1 dan 2 itu SKS yang bisa diambil 20 SKS. Tinggal dikalikan aja 20 SKS dikali 120.000. Jatuhnya paling mahal semesteran di UT Hongkong itu 2.400.000 rupiah untuk non SIPAS. Kalau kalian nggak pengen apa ya, nggak pengen langsung ngambil maksimal 20 SKS, cuma mau ngambil 16 SKS atau bahkan 12 SKS, it's okay. Mungkin nanti akan dapat 3 sampai 4 mata kuliah aja. Itu pun juga nanti menyesuaikan dengan kesanggupan kalian masing-masing dari segi waktu, dari segi beban pikiran dan juga pastinya dari finansial kalian udah siap atau belum. Jadi, kalaupun misalkan satu semester, Kak, aku cuma mau ngambil mata kuliah dikit aja deh, 3 aja deh, totalnya 9 SKS, tinggal kalikan aja 120.000 kali 9 SKS cuma berapa? Nggak ada 1.200.000 rupiah per semester kalian nanti. Tapi tiap beda semester itu kalian nggak harus sama, misalnya semester 1 kalian cuma ngambil 12 SKS atau 4 mata kuliah. Nah, semester 2 kalian boleh ngambil 20 SKS atau bebas, intinya kalau non SIPAS mah kalian mau ngambil berapa mata kuliah itu bebas, asalkan semuanya harus tuntas. Semua mata kuliah yang ada pada LKAM atau lembar kemajuan akademik mahasiswa itu semuanya harus tuntas dengan status LL atau lulus gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, bayarnya semesteran di pembayaran di UT Hongkong itu apa aja? Ya cuma itu aja. Selama satu semester udah nggak ada biaya tambahan lagi, kecuali kalau untuk non SIPAS tidak including buku modul ya teman-teman. Jadi untuk buku modul teman-teman bisa cari sendiri atau mungkin eh, join sama punyanya senior-senior atau beli di Shopee juga ada, beli di toko buku Karunikanya UT juga bisa gitu kan. Kita banyak jalan menuju Roma gitu loh teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir. Jadi sebenarnya kuliah di UT Hongkong itu biayanya sangat 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 terjangkau. Sangat terjangkau, apalagi UT itu the best karena kampus negeri, perguruan tinggi negeri, badan hukum pula. Nah, back lagi, kembali lagi, jadi per semester bayarnya cuma 1 kali aja, yaitu untuk biaya registrasi mata kuliah itu sudah mencangkup tutorial tutorial online atau tuton, bahan ajar digital atau BAD itu ya apa itu buku modul tapi dalam bentuk digital
dalam bentuk file. Jadi kita aksesnya lewat website gitu. Terus itu juga sudah termasuk UAS. Jadi teman-teman kadang ada ya mahasiswa baru itu yang masih tanya, Kak, nanti UAS kita bayar lagi nggak buat ujian? Oh tidak, kalian registrasi itu sudah sama UAS-nya, sudah sama ujian akhir semesternya, sudah all in. Kecuali kalau teman-teman ingin tambahan ya, ingin tambahan apa tuh kuliahnya ingin Zoom sama dosennya gitu, nanti bisa mengajukan to web APEM atau tutorial webinar atas permintaan itu nanti kalau nggak salah setiap satu mata kuliah itu. Suaranya hilang lagi. Semangat sekali ya, suaranya sayang hilang. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Ya keterbatasan sarana dan prasarana. Yang penting kita mencoba untuk memberikan informasi ya sekali lagi buat teman-teman. Itu enggak, kita tunggu suaranya keluar dulu. Sinyalku terpental terus. Mungkin aku akan nambahin Boleh. sedikit lagi aja Mas ya. Jadi aku benar-benar eh, sampaikan ke teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong yang tadinya sudah mengenal UT sejak jauh tapi masih ragu karena memang mungkin beberapa dari teman-teman terbesit di pikirannya kok biayanya segitu. Nah, sekarang nggak usah khawatir lagi, udah nggak ada calonnya, udah nggak ada mafianya, kita kita pure langsung directly ke UT Pusat. Pendaftaran, pembayaran UKT, kita langsung ke UT Pusat. Nggak ada titip menitip calo mencalo joki menjoki, udah nggak ada. Kita udah bener-bener bersih dan juga nanti akan ada asosiasi mahasiswa yang bantu kalian, bantu teman-teman buat sharing proses pembelajaran perkuliahan. Kalau teman-teman ada kendala juga, kalau teman-teman belum ngerti, belum paham, kita senior-senior benar-benar siap buat sharing sama teman-teman semuanya. Dan juga kami akan selalu menyuarakan hak dan aspirasi teman-teman mahasiswa, karena itulah sumpah mahasiswa. Tuh. Jadi Udah Mbak. teman-teman nggak usah khawatir buat teman-teman PMI Hong Kong Oh, yang mau gabung sama kami, ayo mumpung ada kesempatan peluang yang udah bersih nih, ayo daftar. Kita siap sedia membantu dan kasih sharing-sharing. Mumpung ada peluang buat kerja sambil kuliah gitu. Apalagi UT ini kan udah ada apa MOU-nya sama KJRI Hong Kong, udah jelas ada kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong, udah ada izin resmi dari KJRI Hong Kong dan juga Kementerian Luar Negeri. Jadi tunggu apa lagi? Jangan ragu teman-teman, ayo bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Wilayah Hong Kong. oke. Sudah selesai Mbak? Sudah. Ada lagi yang belum ditanyain belum Mas? Yang belum belum Ada masih apa ya? Masih dong. penasaran nggak? Ada dong. Nanti kalau hari ini nggak, Sinyalku mendrip-mendrip. ya udah kalau hari ini nggak kelar nanti kita gabungin. Nanti mafianya ganti saya Mbak. Siap. Salut. Sentra layanan UT ya. Siap. Yang penting satu sih Mas, transparansi biaya. Enggak, Terus enggak, bener-bener enggak, menampung enggak. suara dan aspirasi mahasiswa itu ditampung, bukan malah ditampek gitu loh. Enggak nanti Ya kan? karena supportnya nanti ya kita nggak ngerti kalau kemudian tempatnya saja. Kalau pengelolaan dan segala sesuatunya nanti pasti diskusinya sama kalian-kalian dan bagaimana seperti apanya. Ya setidaknya kemarin juga ada sedikit pembicaraan kebetulan. Cuman saya masih belum belum interesting ya tentang hal itu. Tapi kita nggak tahu di kemudian hari nanti kalau memang ada potensi sekali lagi karena memang keterbatasan sarpras ya sarana dan prasarana yang MOU-nya kan juga ada dibutuhkan dan tidak ada penarikan biaya dari kita sendiri kan semuanya dibayarkan kan langsung ke pusat dari pusatlah yang menghitung buat ini semuanya tapi bagaimanapun tidak akan sekali lagi kalau figur manusianya yang punyanya hanya berorientasi cuman dicuan yang jatuhnya nanti kayak kayak tadi. Tapi kalau kita ibaratnya menggandeng orang-orang yang notabene-nya, sekali lagi saya tidak ingin mendiskreditkan siapapun dan apapun, karena memang yang pasti dibutuhkan lokasi dan tempat, ya pastinya.
sarana, kemudian call center yang setidaknya setia. Kalau saya ini kan call centernya bagi yang punya masalah untuk dijadikan di channel YouTube. Ya nggak tahu nanti kalau jadi call centernya hal yang lain lagi yang berbeda yang berhubungan di sini. Tapi kembali lagi itu masih dalam bentuk wacana, masih banyak pertimbangan karena ketidakmampuan. Tapi yang nggak tahu apapun itu ceritanya, saya terlalu tetap mendukung apa yang menjadi kreasinya teman-teman, apalagi mahasiswa UT, dan mudah-mudahan tidak tidak apa ya, tidak seskeptis sama yang kemarin. Ya, jadi lebih open minded, lebih bergerak dan tidak eksklusif. Nah, ini kadang-kadang ya di Ya. Hong Kong ini berkelompok itu selalu merasa eksklusivitasnya itu tinggi. Jadi ketika tidak berbaju yang sama, berseragam yang sama, itu kalian bukan bagian dari kami. Nah, ini saya ngerasakan sekali. Karena bagaimanapun ya saya YouTuber, ya kan. YouTuber itu ibaratnya sesuatu yang apa saja bisa masuk. Apa saja bisa bisa dijadikan satu. Konten itu kan nggak terbatas. Penggiat sosial media itu kan nggak terbatas, ya kan? Nggak spesifik. Jadi dunia hari ini itu sudah sangat terbuka. Jadi sebenarnya saya membuka diri juga buat siapapun. Tetapi kembali lagi, ya kembali lagi dari yang terbuka. Bahkan saya bikin komunitas pun siapapun yang mau datang, ikut acara, semuanya free, tidak berbayar dan tidak membayar, tidak dibayar dan tidak membayar. Kita berbahagia bersama. Komunitas YouTube Hongkong yang nggak pernah mati gaya. Makanya dan ini kan bagian dari teman-teman. Saya kepingin di dalam acara kami 1 bulan sekali bikin event. Nah, kalau ada sesuatu yang ingin ditampilkan di event kami membuka buat Mbak Anita apa yang ingin disampaikan. Kami bisa keresahan, kami bisa nari, kami bisa nyanyi semuanya. Tetapi kalau itu digunakan untuk promo, ibaratnya UT, ya monggo. Apa durasi 10-15 menit siapa? Atau anak UT bikin drama, atau anak UT bikin sesuatu pertunjukan di mana yang bisa ditampilkan dengan durasi waktu yang tidak terlalu panjang, why not? Saya membuka diri. Jadi nggak ada masalah. Nanti kontak personnya pun bisa saya kasih untuk bisa nampil. Pokoknya sesuatu yang sifatnya positif dan ke teman-teman boleh. Kita ada live street musik. Oh yeah. Jadi kita bisa, bahkan sebenarnya kita juga ada podcast sebenarnya tiap minggu. Cuman belakangan ini ya kembali lagi mencari seseorang yang untuk bisa diajak berbicara itu nggak semuanya mau dan nggak semuanya juga bisa. Jadi pertanyaannya kalau nggak ada yang mau berbicara dan semuanya pada nggak bisa, terus gimana Hong Kong ini punya berita-berita yang berkualitas, sedangkan orang-orang yang punya kualitas pada insecure, yang punya kualitas pada diem, kan repot tuh Mbak. Ya, Kan itu udah cerita. takut sendiri. Nah iya, saya nggak menakutkan. Kita ngobrol juga baik-baik saja. Aman. Heeh. Nah, jadi kemampuan berbicara itu kalau nggak dilatih, kayak Samen tadi berpresentasi sekian panjang kali lebar, Samen boleh kalau kalau seandainya yang daftar Samen kasih shoot pendek-pendek terus Samen nggak ada waktu buat ngedit, boleh. Saya nyumbang sih untuk edit bagaimana, tapi ya versi saya sekali lagi dan itu free. Saya akan coba promotekan gitu loh. Saya juga ingin sebarkan informasi yang baik, yang bagus. Wih, Nggak ada masalah. keren. Terima kasih banyak Mas Andrew. Loh iya, nggak apa-apa. Pahalanya lebih banyak ke saya, Mbak. Kalau saya, Nah, sama jariah ya Mas ya. loh, itu nggak putus, Mbak. Jadi itu ilmu Heeh. ilmu yang bermanfaat itu kalau orang semuanya yakin kan, orang semua pada berbagi ilmu bermanfaat biar Nah, di bener. kemudian hari. Nah, siapa tahu nanti sampean lulus, sampean yang buka salutnya kan nggak ada masalah. Loh, 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 loh. Ya, Bukan lo, nggak tahu. bukan lo, Mbak. Jadi Nggak orang, bahaya, ta? nah gini loh, orang baik akan dikumpulkan dengan yang baik. Ya kan? Ya saya sih nggak baik. Yang baik kan sampean.
sayanya nggak baik. Baik. Yang baiknya sampean kan barangkali ya kan. Kan kita juga nggak ngerti di kemudian hari Gusti Allah ini mau ngasih siapa untuk kita level up-nya jadi naik. Ya kan? Kan kita nggak ngerti. Mm-mm. Selama kita tidak punya cara berpikir yang tertutup. Saya open mind. Saya dengan mahasiswa yang lama-lama yang aktif di sana pun saya open minded. Ayo, aku pingin ngomong. Siapa yang boleh tak ajak omong? Siapa yang bisa, siapa yang mau? Nggak ada yang, ya aku nggak ngerti why gitu. Makanya itu yang menjadi pertanyaan di benak saya. Akhirnya ya sama Gusti Allah dengan kesabaran, saya tunggu hari ini saya bisa dapat jawaban yang konkret dari sampean. Fakta dan kenyataan dan untold story. Ini kan untold story, dong. Iya benar. Untold story yang harus dikeluarkan biar orang-orang itu semakin lebih pintar. Makanya penonton konten saya ini orang-orang yang notabene-nya cara berpikirnya terbuka. Jadi not a viral. Sandro kan bukan orang yang viral, tapi konsisten. Mm-mm. Saya Nah, tidak menginginkan viral, tapi saya menginginkan orang konsisten. Saya konsisten dan orang konsisten mengenal saya. Walaupun suatu ketika nanti saya nggak ngerti aib saya akan dibuka oleh Gusti Allah kapan saja, tapi saya selalu bilang saya bukan orang baik. Karena suatu ketika nanti kalau saya dibuka aibnya kan saya sudah sampaikan di awal, saya bukan orang baik. Saya mm-mm. tidak mengakui diri saya baik. Jadi ya itu prinsip kan. Jadi prinsip, kalau udah prinsip ini kan agak repot. Kalau cuma bilang viral-viral kan ya so sederhana sekali. Karena yang Mm. saya ingin bangun adalah sebuah personal branding. Nah, itu Wong gandeng sak dunia langkah. oh, kan. Nah, Wih, lah pengen harapan viral, nyoteng tewel les viral Mas. nah kan kayak gitu tuh. Kalau lah sekarang kalau dilihat juga konten saya mana? Saya nggak, dulu di awal saya pernah ngupload satu kali teman-teman PMI yang ribut di Samsipo. Tapi begitu tak lihat, it's not me. Ya sudah tak biarkan itu satu sebagai bentuk contoh bahwa aku salah. Dari itu Mm-mm. saya nggak pernah memberitakan yang berantem, saya nggak pernah memberitakan yang jualan dalam artian langsung mengupload gambarnya atau nge-share sesuatu, enggak. Tapi justru yang Mm. ingin sampaikan, ayo kita tutupi, bukan tutupi, ayo kita bikin berita, di mana berita itu Mm-mm. PMI Hongkong itu pejuang. PMI Hongkong itu orang-orang yang petarung. PMI Hongkong itu bukan seseorang yang lari dari tanggung jawab atau hal yang buruk. Sebisa mungkin, meskipun tidak bisa 100%, meskipun ya, tapi setidaknya ada warnanya. PMI itu keren. PMI Iya itu benar-benar. ya saya nggak memungkiri ya, sekali lagi apa namanya yang terjadi. Tapi ya itu dan saya nggak bisa sendiri, Mbak. Mm-mm. Saya harus mengakui saya tidak bisa sendiri dan mustahil untuk berjuang sendiri. Tapi dengan adanya sampean, berkenalan dengan sampean, ketemu juga Astama, bisa mengkolaborasikan sesuatu, knowledge dengan pengetahuan serta experience saya ini ben gak muspro gitu loh. Iya benar. Karena saya nggak bisa nulis buku. Akhirnya saya meninggalkan legacy saya dengan konten. Uh-uh. Nah, itu sudah saya pikirkan. Nah, bagaimana teman-teman meninggalkan legasinya di suatu ketika nanti bagaimana? Ya kan? Berkiprah kalian. Kalau zaman dulu kan share apa semuanya kan gue punya kitab yang bisa ditulis. Saya sama sekali nggak hobi menulis. Makanya berkonten. 6.100 konten yang sudah saya buat. Saya menganggap itu Wih, pustakaan. Jadi jangan bilang saya, dan itu pun subscribe saya masih 10.000, bukan 100.000. ih, keren loh Mas tapi. Berarti kan saya nggak ngejar sebuah Ah, hal. Tapi saya selalu berinovasi apa lagi sih. Ya makanya saya pengen konten kelihatan muka. Dan ternyata keinginan itu terjawab. Gusti Allah mengabulkan. Ya wes tak wei, Mbak Anita, kemarin tak wei Mbak Bun. Terus kemarin dikasih Mbak Ling Ling, TikToker, sama kemudian Mbak ah. Alvin. Berikutnya Pak Konjen. Silakan Wih, Pak Konjen.
Tema, Harapannya. spill tema, spill tema. Kenapa? Spill tema dong, Mas. Pilih tema, maksudnya? Spill tema kalau nanti sama Pak Konjan itu Oh, kira-kira bakal ada pembahasan tentang Pak Konjan yang mana dulu ini? Yang lama apa yang baru? yang baru Oh, dong. yang baru ya. Udah, kalau yang lama nanti aku nitip pertanyaan sih. Yang baru, yang lama kan nggak di sini, Mbak. Ya, ya. Kalau Oke. saya mau spill kan, kalau tertulis di surat kan normatif, hanya Mm-mm. garis besar. Tapi kalau sudah Mm-mm. berbicara, lain lagi kan. Lain lagi. Eh, Masuk mudah, kandangnya. mudah-mudahan Pak Kunjinya Nggak 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 nonton. ngeliat ya. Mudah-mudahan nggak nonton. Ya kan nggak seru toh Mbak, kalau semuanya by Iya. design. Saya Terlalu nggak suka. formal kan nggak seru. Saya nggak Oke. suka itu. Jadi makanya begitu sampai tadi keluar semuanya, kita bisa bikin episode lagi loh nanti. Tergantung. Bisa, itu sebenarnya belum semua sih. Ya, it's okay. Untuk itu kan setidaknya Untold Itu Story, garis besarnya sih, Mas. penasaran saya sudah terjawab satu itu. Heeh. Yang berikutnya nanti kalau ada sesuatu yang ingin sampean sampaikan dan sampean ingin membicarakan, bukan dari saya. Kalau saya ingin ngajak ngomong terus. Saya kalau saya ingin ngajak Oke. ngomong terus, tapi sekarang saya akan menyesuaikan bagaimana Anda, bagaimana sampean, ada sesuatu hal yang setidaknya sampean punya pikiran, oh bisa deh iki sama wong ganteng sak dunyot. Oh ya sudah, Wih. oh di kontak. Tapi kalau spesifik ya internal dan nggak perlu ya nggak ada masalah. Pokoknya yang menurut sampean bisa ini dibicarakan di situ. Saya sama Mm-mm. ini tidak terputus hanya sampean. Siapapun saya buka. Mm-mm. Mahasiswa siapapun dari kalangan manapun, saya nggak berprioritas siapa yang suka ngomong. Orang yang nggak bisa ngomong asalkan mau aja ngomong sama saya. Bisa tak bongkar apa yang sebenarnya ada di cara berpikirnya mereka. Karena itu Heeh. saya senang. Yang penting dia open dulu. Kalau nggak open kan repot. Aku malu apa-apa yang diomongin. Sampean nggak usah ada malu, nggak udah pakai tema apa yang diomongin. Saya tanya sampean jawab aja cukup. Mm-mm. Sesederhana itu ketika ngobrol Lah dengan. ya. Iya, ya karena di setiap individu itu kan punya kespesialan kan, Pak. Punya keunikan yang tidak Benar-benar. punya orang lain. Tetapi bagaimana kita mengeluarkan uniknya dia? Bagaimana kita bisa menggali apa yang ada di dalam diri seseorang tersebut yang mempunyai nilai positif. Kan podcast itu begitu kan, Mbak? Benar-benar. Ya, bukan yang terkenal, bukan, bahkan sekali lagi ini tak sampaikan juga di sini. Saya ingin ngajak ngomong semua PMI Hongkong yang bersedia. Terus saya nggak nutupin kalian mau janda, mau perawan, bersuami, mau bercerai, mau apapun. Itu enggak. Karena Mm-mm. saya menilai seseorang itu bukan dari background-nya. Saya menilai orang dari cara berpikir. Begitu. Benar-benar. Keren, 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 keren. Terus, oke, Semoga banyak Mas Sandro lain juga satu aja, dimanapun berada. satu aja, Mbak. Jangan Satu aja. yang yang banyak banyak harus lebih banyak Mbak Anita yang banyak yang berani speak up. Jangan Sandronya satu aja. Nanti Tapi kalau Mbak aku yang banyak nanti nggak ada yang itu bisa bisa banyak duit Mas. Kalau banyak orang kayak aku nanti jadi bisa. gagal dong jadi kaya Loh, mereka. loh, bisa. Digulingin. Loh, enggak. Sama jangan berpikir seperti itu. Kaya itu mindset, bukan kepemilikan. Wih, Lah iya dong. Lah kalau beda justru kalau mindsetnya orang. kalau Kalau saya melihat justru orang yang berani terbuka, orang yang berani membagi sesuatu, apalagi itu sesuatu kebenaran, sebenarnya dia sangat kaya karena dia tidak takut kehilangan apapun. Orang yang miskin adalah orang yang takut kehilangan. Coba, ngeri kan? Nah, ngeri, mudah-mudahan ngeri, ngeri, ngeri. banyak Mbak Anita baru setelah podcast ini. Saya Amin. berharap banyak yang speak up sehingga akan menjadi sebuah perubahan.
Oke, sebelum semuanya selesai, ada pesan apa terakhir Samen yang bikin closing statement? Monggo, Mbak Anita. Oke, aku mau ada pesan untuk dua pihak aja deh, untuk dua pihak. Yang pertama untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong yang tadinya udah mengenal Universitas Terbuka Wilayah Hong Kong tetapi masih terbesit keraguan di benaknya karena mungkin baru aja tanya-tanya tapi udah kaget, shock dengan biaya yang segitu yang tidak sesuai dengan rata-rata biaya di UT dan tidak sesuai dengan slogan UT yaitu Universitas Negeri dengan biaya terjangkau. Sekarang nggak usah khawatir teman-teman, bisa hubungin aku mungkin di nomorku 55155426 atau di Facebookku inbox aja Anita Zara Koirunisa. Teman-teman bisa tanya-tanya ke aku tentang cara daftar di eh, pendaftaran kuliah di UT maupun sistem perkuliahan di UT. Aku jawab kalau aku free, aku welcome orangnya. Terus teman-teman nggak usah khawatir yang mau join jadi mahasiswa UT Hong Kong, ayo gabung sekarang. Udah ada kemerdekaan nih kita mahasiswa UT yang ada di Hong Kong, udah nggak kayak kemarin-kemarin ya. Kita bayarnya udah benar-benar terjangkau sesuai dengan slogan UT. Nah, closing statement yang berikutnya untuk Dua. ya pihak yang kedua yaitu untuk teman-teman mahasiswa UT dimanapun berada, khususnya yang ada di Hong Kong, semangat, kalian pasti juga bisa untuk kedepannya seperti ini. Kalau memang menurut kalian apa yang sudah aku lakukan kemarin, aku perjuangkan kemarin adalah sebuah kebenaran, lanjutkan. Karena apa? Menampung aspirasi, menyuarakan hak-hak mahasiswa, berpendapat, berpikir kritis adalah bagian dari sumpah mahasiswa. Kalian Sinyalnya lari-lari terus. Ya teman-teman, pesan yang kedua sinyalnya lari-lari. It's okay. Kita tunggu dulu sampai sinyalnya keluar dari Mbak Nisanya. Ya, apapun itu semuanya teman-teman ya. Sekali lagi sinyal Mbak Anitanya nggak keluar, mudah-mudahan nanti ada kesempatan podcast berikutnya mendapatkan sinyal yang jauh lebih baik atau mungkin kita datangi, kita samperin, kita bikin konten. Mbak oke, oke, aku mohon maaf aku lanjutin. Nah, kalian adalah mahasiswa, maha daripada siswa, siswa yang kedudukannya lebih tinggi daripada siswa-siswa yang lainnya. Kalian pegang erat-erat, sungguh-sungguh sumpah mahasiswa kalian, karena kalian adalah eh, perubah nasib bangsa ke depannya. Kalian yang bisa memberikan gebrakan-gebrakan untuk memajukan bangsa kalian. Walaupun kalian sedang jauh dari tanah air kalian tercinta, tetapi ingat, kalian adalah jantung dan hati masyarakat tanah air tercinta. Ibu Pertiwi menunggu suara-suara kalian. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Anitanya. Nah, terima kasih atas waktunya. Berikutnya Ya, nanti terima kasih banyak Mas Andra. Terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa speak up more. bisa, masih ada banyak kesempatan. Nggak usah khawatir. Tinggal Siap. centang aja, tinggal tandai aja, tinggal telepon aja. Mau ngomong ini boleh, mau ngomong itu boleh, apapun itu nggak ada masalah. Mm-mm. Nah, saya mendukung. Intinya terima kasih banyak. Siap. Ya, setelah podcast ini ada banyak Mbak Anita yang baru yang tumbuh berkenal karena kata penutup saya adalah the greatest leader create the other leaders. Jadi pemimpin yang hebat adalah yang bisa memunculkan atau mencetak pemimpin-pemimpin baru. Jadi kita tidak mencetak follower, tapi kita justru mencetak pemimpin. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Mbak Anita selalu sehat dan selalu berpikir Amin. berbicara tetap keras, tetapi bertanggung jawab. Sehat selalu buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yo, wabarakatuh. bye-bye. Bye-bye.